Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Tetaplah di layar Kompas TV karena sesaat lagi Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas akan hadir dalam program Berita Kompas Petang. Kami tutup Rumah Pemilu. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Sampai jumpa. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Dua Hitam Premium, Harum Jimat, Daman Kinini. Jokowi menilai saran Luhut Panjaitan ingatkan Prabowo jangan bawa orang toksik ke pemerintahan sebagai sebuah langkah yang tepat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak persoalkan langkah Ganjar Pranowo yang memilih jadi oposisi pemerintahan mendatang. Jelang laga krusial penentu lolos ke Olimpiade, pelatih Shin Tae-yong yang fokus kembalikan kondisi fisik pemain timnas U23. Halo, selamat sore saudara. Kembali Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas. Informasi pertama akan disampaikan Cynthia. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Sejumlah wilayah masih terisolasi akibat longsor yang menerjang Luwu, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi warga dilakukan menggunakan helikopter karena akses lokasi yang terputus. 12 desa di Kecamatan Lati Mojong, Luwu, Sulawesi Selatan masih terisolasi akibat longsor pada Jumat lalu. Akses menuju lokasi terputus karena jembatan putus dan tertutup material longsor. Petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi warga dan mendistribusikan logistik beserta obat-obatan menggunakan helikopter. Tampak warga yang hendak dievakuasi berebut saat helikopter datang untuk mengevakuasi. Warga yang hendak dievakuasi harus mengungsi ke Desa Pajang, tempat pendaratan helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi warga. Selain mengevakuasi warga, helikopter juga digunakan untuk mengirimkan logistik dan obat-obatan untuk korban yang berada di lokasi yang terisolasi. Kita akan mendirikan posko di Kecamatan Lati Mojong. Sekaligus juga rekan-rekan lihat ada beberapa masyarakat. Jadi nanti kami sudah sampaikan bahwa tidak usah panik. Insya Allah tenaga akan kita drop dari bawah, baik tenaga pasukan maupun tenaga kesehatan termasuk Tagana untuk bantuan-bantuan.
Jadi untuk saat ini memang karena akses darat belum tembus, mau tidak mau yang kita dahulukan adalah logistik. Tapi nanti setelah posko berdiri, itu tenaga kesehatan, tenaga yang lain itu akan masuk ke sini. Selain menggunakan heli, tim SAR juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras untuk mengevakuasi korban longsor di desa Ulu Salu, Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan sistem penyelamatan tali menali untuk menyeberangi sungai, tim SAR berhasil mengevakuasi 8 orang korban. Korban dievakuasi menggunakan tali karena kondisi jalan tertimbun material longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Korban yang berhasil dievakuasi diungsikan ke posko utama kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Kita ke informasi lain, Saudara. Senin pagi, kecelakaan 2 kendaraan antara mobil berplat Polri dan mikrobus terjadi di Tol Layang MBZ, kilometer 14, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil Fortuner berplat Polri yang datang dari arah Karawang menuju Jakarta tiba-tiba menabrak mikrobus yang berada di depannya hingga menyenggol median jalan. Akibat kecelakaan, kedua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan. Dari keterangan sementara, sopir Fortuner mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota membenarkan mobil Fortuner yang terlibat kecelakaan adalah mobil dinas Polri milik Polda Jawa Barat yang biasanya digunakan Karolog Polda Jabar. Sementara terkait plat dinas Polri yang sempat berganti plat sipil, Kasat Lantas jelaskan mobil Fortuner tersebut memang memakai double plat nomor antara Polri dan plat sipil. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya. Jadi itu mobil dinas. Saat terjadi benturan dengan kendaraan di depannya itu, jadi plat dinasnya itu terlempar. Plat dinasnya. Sebenarnya dia pada saat dan sebelumnya itu memakai plat dinas, memang mobil dinas seperti itu. Double berarti ya Pak, di double ya Pak? Iya, di double seperti itu. Mobil dinas Polri milik Polda Jabar menabrak mikrobus di Tol Layang MBZ. Diduga sopir mengantuk saat kejadian. Apakah ada sanksi atau laporan hukum terkait mobil Fortuner milik Polda Jabar yang menabrak mobil mikrobus? Kita tanyakan ke Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Yugi Bayu Hendarto. Selamat sore Pak Yugi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Yugi, ini siapa? Selamat sore Mbak Cynthia. Halo? Halo, selamat sore Mbak Cynthia. Halo, iya selamat sore Pak Sumadi. Bisa kembali dikonfirmasi siapa pengemudi yang berada di mobil Fortuner ini sehingga menyebabkan kecelakaan di jalur MBZ? Baik Mbak Cynthia, kami luruskan dulu. Kami kenalkan, kami Ibtu Suwandi sebagai Kanit Gakum Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Mbak Cynthia, izin. Jadi kami jelaskan, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekitar jam 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, itu telah terjadi musibah kecelakaan lintas kendaraan jenis Fortuner dinas Polri datang dari arah Cikampek menuju arah Jakarta. Setiba di TKP, bodi depan membentur bodi sebelah kiri kendaraan jenis mikrobus. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, kendaraan mikrobus melintir ke kiri, kemudian ke kanan membentur pagar pembatas jalan. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, kedua kendaraan rusak dan pengemudi dan penumpang kendaraan mikrobus luka ringan. Demikian Mbak Cinta. Oke, Ibtu Suwandi, apakah pengendara atau sopir Fortuner tersebut merupakan anggota dan adakah sanksi terkait dengan kecelakaan ini?
Baik, kami jelaskan Mbak Cynthia. Setelah kami lakukan pemeriksaan, interogasi, pengemudi adalah anggota Polda Jawa Barat. Kemudian, kalau bicara masalah sanksi hukum, kami dalam hal ini masih menindaklanjuti penanganan tentang laka lantasnya, Mbak Cynthia. Sejauh ini sudah seperti apa penanganannya? Hasilnya adakah hasil terbaru? Itu Suwandi. Hasil perkembangan terbaru, intinya pada penjelasan pengemudi kendaraan Fortuner tersebut itu mengalami ngantuk sehingga out of control. Lalu bagaimana dengan plat double? Kalau tadi sempat diinformasikan bahwa plat ini terpental, bisa seperti itu ya, Ibtu Suwandi? Betul, setelah kami olah TKP, Mbak Cynthia, kendaraan tersebut berplat kendaraan Polda Jawa Barat, namun pada bodi depan setelah terjadi benturan, keterangan pengemudi itu jatuh terpental, sehingga di situ terdapat nomor kendaraan plat biasa itu, Mbak Cynthia. Kalau sejauh ini dari mobil yang sempat tertabrak oleh mobil Fortuner tersebut, apakah ada laporan? Betul. Jadi di sini laporan, kami menangani perkara ini dari penyerahan limpahan dari PCR, Korlantas Polri, kemudian untuk penanganan lebih lanjut tentang perkara pidana kecelakaan lalu lintas, karena wilayah hukum Polres Bekasi Kota, kami tangani, Mbak Cynthia. Baik. Wilayah Polres Bekasi Kota, Mbak Cynthia. Singkat saja, itu Suwandi, apakah anggota polisi yang membawa kendaraan Fortuner itu saat ini sedang didalami? Apakah berada di Polres Metro Bekasi atau seperti apa? Singkat saja. Baik, Mbak Cynthia, saya jelaskan. Kemarin sudah kita minta keterangan, kemudian ketiga belah pihak di situ mengambil jalan mediasi musyawarah keluargaan. Kemudian dari pihak mobil Fortuner bertanggung jawab memperbaiki hingga seperti dia kala. Kemudian dari pihak si pengemudi maupun dengan pihak mobil mikrobus tersebut mengajukan rawat kendaraan untuk diperbaiki ke daerahnya, Mbak Cynthia. Untuk pengemudinya sendiri? Untuk pengemudi tetap kita pulangkan, Mbak. Kita pulangkan. Kedua pengemudi artinya? Pengemudi Betul. Fortuner ini artinya ya? Fortuner berikut mobil mikrobus, Mbak Cynthia. Itu Suwandi, yang menjadi pertanyaan adalah ketika pengemudi merupakan anggota polisi, apa yang menjadi penyebab mobil Fortuner tersebut melakukan salip jalan di bahu jalan yang kita tahu jalur MBZ itu cukup rentan akan kecelakaan? Baik, Mbak Cynthia. Ini kami masih dalam proses penyelidikan, Mbak Cynthia. Kami masih melakukan penyelidikan, masih pendalaman tentang pengambil lajur sebelah kiri, kemudian hingga terjadi lalu lintas tersebut, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih. Ibtu Suwandi, Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Ibtu Suwandi. Selamat sore, Mbak Cynthia. Terima kasih, Mbak Cynthia. Saudara, kita ke informasi lainnya di Kompas Petang. Tak berhenti pada penetapan satu tersangka atas tewasnya Putu Satria Ananta, mahasiswa STIP Cilincing, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan menyebut, melihat dari proses penyidikan yang masih berlangsung, ditambah dengan fakta-fakta baru, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara ini. Sebelumnya, Polres Jakarta Utara menetapkan tersangka tunggal dalam kasus ini, seorang taruna tingkat 2 berinisial TRS. Selanjutnya, kami bukan berarti final ya penyidikan. Kemarin kami menetapkan satu tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita kumpulkan pada saat itu. Tapi kalau ada masukan dari pengacara juga kemarin kami sudah melakukan komunikasi. Kemudian kita juga melakukan recek kembali, sinkronisasi kembali, baik dari CCTV, kemudian keterangan para saksi, kan terus itu. Itu kemudian menjadi pola penyidikan lebih lanjut. Prarekonstruksi tewasnya seorang taruna tingkat 1 karena dianiaya senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara dilakukan Polres Metro Jakarta Utara secara tertutup. Polisi menghadirkan belasan saksi pada prarekonstruksi untuk mencari tahu secara detail peran dari masing-masing saksi yang ada di lokasi.
dan tidak menutup munculnya tersangka baru di kasus ini. Konstruksi hari ini, Bang? Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang? Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti kita sampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Yang udah kita sampaikan nanti, Tadi yang dibawa tersangkanya, Bang? Bukan masih saksi. Masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Ya, masih saksi semua. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prerekon, Bang? Ya, kita bawa. Keluarga korban lewat kuasa hukum mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sementara ayah korban berharap pelaku penganiayaan yang menyebabkan anaknya tewas ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Harapan saya biar istilahnya diusut tuntas lah masalah ini dari pihak kepolisian atau dari pihak kampus, biar terang-benerang memberikan keterangan, biar kasus ini cepat selesai dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Kira-kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana gitu? Tidak pernah dibilang aman-aman aja. Tapi saya tanya, ya gimana di sana yuk aman Pak. Penyidikan kasus kekerasan taruna SDIP belum selesai. Publik berharap pihak pengelola SDIP bisa mencegah kejadian serupa berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka pengeroyokan dalam kericuhan pembubaran kegiatan doa bersama di Tangerang Selatan, Banten. Lainnya di Kompas Petang, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang PDIP mengusung nama Anies atau Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Perbincangannya kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Dua Hitam Premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Dua Hitam Premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Dua Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tunggu Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Polisi menetapkan 4 tersangka pengeroyokan dalam kericuhan pembubaran kegiatan doa bersama di Tangerang Selatan, Banten. Polisi mendalami dugaan pengeroyokan setelah 1 korban luka dalam insiden pembubaran doa bersama melapor ke polisi. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan Ketua RT. Kericuhan di Jalan Ampera, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan diduga berawal dari kegiatan doa bersama yang dilakukan salah satu rumah kontrakan. Sejumlah saksi mengatakan Ketua RT keberatan dengan kegiatan dilakukannya pada malam hari. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Joko Widodo mengomentari soal penambahan jumlah pos kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden bilang terkait hal itu harus ditanyakan kepada Presiden terpilih. Terkait isu penambahan kabinet di kementerian, Presiden Jokowi menegaskan jika hal itu harus ditanyakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara saat wartawan bertanya apakah Jokowi memberi masukan soal kurang atau tidaknya jumlah pos kementerian, Jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini. Kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih. Yang masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Enggak tanya ke saya, Pak. Enggak tanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian. Namun urusan kabinet jadi kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rahman, wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran, mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Namun ia menepis hal ini sebagai cara bagi-bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut jika komposisi kabinet Prabowo Gibran akan banyak diisi dari kalangan profesional. Namun Gibran menegaskan pemilihan nama-nama menteri di tangan Prabowo Subianto. Ya, banyak profesional. Nanti ya, kalau urusan kabinet nanti. Dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Termasuk Bapak sudah mengajukan nama-nama terbaiknya Mas? Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Lebih banyak yang profesional ya? Ditunggu aja, ya. Sorotan lainnya, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang PDI Perjuangan mengusung nama Anies atau Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hasto bilang nama-nama Bacagub dan Bacawagub diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama tersebut baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan ranting PDI Perjuangan. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah.
Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Sebelumnya, Anies Baswedan menjawab soal kemungkinan dirinya kembali maju di Pilkada Jakarta. Anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan. Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Nama dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan masuk radar dalam Pilkada DKI Jakarta. Kita bahas bersama Gilbert Simanjuntak, Komisi B DPRD DKI Fraksi PD Perjuangan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan. Pak Gilbert, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore. Sore Pak Gilbert. Sore Pak Burhan. Pak Gilbert, ini bagaimana peluang keduanya antara Ahok dan juga Anies masuk dalam daftar nama bakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan? Baik, kalau melihat prosedurnya tentu itu melalui jenjang yang dari bawah ya, PAC kemudian mengusulkan ke DPC, DPC kemudian mengusulkan ke DPD. Sampai saat ini DPC belum ada mengusulkan nama-nama ke DPD, jadi kita belum bisa menjawab dengan lugas itu apakah nama beliau masuk. Tetapi beberapa nama seperti yang nama-nama yang lain sudah dimunculkan begitu. Kan ini katanya masuk dalam proses penjaringan. Sudah sejauh mana nih proses penjaringannya, Pak Gilbert? Baru sejauh nama-nama yang masuk ke DPD, jadi artinya DPD kemudian akan mendapatkan nama-nama yang diusulkan dari bawah. Itu yang kita kenal dengan penjaringan. Nanti dari penjaringan ini kemudian akan diseleksi mana kira-kira yang akan kita masukkan dan nomor urutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu itu kan membutuhkan waktu juga begitu. Lalu kemudian yang memutuskan siapa yang akhir terpilih adalah DPP. Bisa saja DPP kemudian memilih bukan dari nama yang disodorkan oleh DPD karena memang wewenang ada di DPD untuk memutuskan hal tersebut. Mas Burhan, kalau melihat adanya radar nama Ahok, nama Anies yang akan maju di Pilkada Jakarta, menurut Anda seperti apa nih? Ya, menurut saya ini menunjukkan sekali lagi betapa cairnya konstelasi elektoral jelang 2024 di DKI Jakarta. Dan kalau misalnya ide menggabungkan dua nama besar yang pernah bersilang posisi di Pilkada 2017 berarti menarik nih. Jadi ada upaya untuk kalau misalnya jadi ya keduanya berpasangan, terlepas siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres, gubernur atau wakil gubernur, gubernur atau wakil gubernur, terlepas daripada itu ya, itu berarti ada nuansa untuk ya di 2024 di DKI Jakarta semacam pertama adalah upaya untuk mengulang kembali nuansa pilpres di tingkat pilkada. Karena dari sisi posisi politik Anies dan Pak Ahok itu posisinya sama dalam pengertian cenderung berada di luar status quo. Jadi ada kesan kalau dua nama ini bisa bergandengan, keduanya bersatu melupakan masa lalu untuk menantang status quo. Jadi calon gubernur yang diusung oleh status quo. Karena Pak Ahok kita tahu dari PD Perjuangan, Mas Anies capres dari 01, kalau keduanya bersatu, berarti menunggu siapa calon gubernur yang diusung oleh mereka yang sekarang berada di dalam kekuasaan. Kita belum bicara soal siapa nanti gubernurnya atau siapa nanti wakil gubernurnya, tapi kita tahu bahwa nama keduanya ini muncul nih, sama-sama mantan gubernur Jakarta. Pak Gilbert, kalau PDIP sendiri melihat kinerja baik itu dari Pak Ahok ataupun Pak Anies itu seperti apa sih? Layak tidak untuk maju lagi di Pilkada Jakarta? Saya tentu punya catatan tersendiri mengenai mereka ya.
Kalau Pak Ahok kita melihat ya jelas nyata di depan masyarakat bahwa masyarakat melihat sendiri apa yang sudah dilakukan. Pak Anies juga, cuman kalau membandingkan apa kinerja mereka, saya kira saat ini saya agak susah untuk memberikan pernyataan karena dalam kondisi ini saya tidak tahu kemudian kemana nih arahnya ke pencalonan ini. Tentu kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya. Jadi agak susah untuk kita menjelaskan. Tapi jelas Pak Ahok dulu sangat nyata kinerjanya dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di Jakarta sangat bermakna perubahannya. Dan masyarakat merasakan sendiri kinerjanya 70% dan ya mungkin masalah yang kemudian menghadang ya itu membuat kemudian tidak terpilih. Tetapi tingkat kepuasan dan kemudian masyarakat begitu menyukai beliau dalam hal kinerja. Saya kira kita mesti akui lah. Artinya nama Ahok cukup kuat ya untuk maju lagi di Pilkada diusung PDIP? Itu lain hal. Tadi pertanyaannya kan apakah ada kinerjanya, jelas ada. Tapi kalau soal nama Ahok cukup kuat, itu kan keputusan politik. Tentu membutuhkan masukan dari bawah, kemudian pertimbangan di tingkat DPP, kemudian kita juga melihat elektabilitasnya begitu. Karena tidak mungkin kita membawa nama yang kemudian buat kita juga kemudian tidak memberikan sesuatu kemenangan begitu. Penting itu kan namanya juga kontestasi kan, tentu menuju kemenangan, cuma bagaimana menang dengan kemudian kita membangun masyarakat, bukan hanya menang hanya ingin berkuasa. Kalau menang ingin berkuasa, ya anak saya pun kalau misalnya saya jadi gubernur, mungkin saya keluarkan APBD buat anak saya begitu biar jadi gubernur begitu. Oke, kalau tadi Anda menyebut bahwa kinerja Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta cukup terlihat. Kalau kinerja Anies sendiri, Anda melihatnya bagaimana? Saya punya catatan tersendiri lagi mengenai beliau ini. Cuma dalam hal sekarang ini, saya tidak bisa terlalu terbuka untuk mengatakan itu. Karena dalam posisi ini kan ini bisa berubah suatu saat. Apakah kemudian akan terjadi nama-nama ini digadang-gadang masuk atau tidak begitu. Ini kan masih wacana masyarakat. Tentu wacana masyarakat agak susah kita kemudian untuk mengatakan ini akan layak, ini tidak layak. Tetapi kalau mau melihat data selengkapnya, sebenarnya saya punya data lengkapnya, cuman itu juga ada di media sebenarnya kalau mau dicari. Oke. Lalu apakah sosok Anies Baswedan ini sebenarnya bisa merepresentasikan dari semangat PDI Perjuangan untuk bisa bisa dikatakan melalui jalur Jakarta? Tapi pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. hitam premium harun jimat daman kinini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi?
Berani dong, luwak hitam premium. Lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang sepak Indonesia. Luwak hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, sosok Anies ini bisa merepresentasikan semangat politik dari PDIP tidak sih? Karena kan kita tahu sebelum-sebelumnya ini Anies banyak begitu mengkritik pemerintahan. Tentu kita harus objektif melihatnya ya. Satu, Pak Anies tidak pernah bekerja ataupun juga bergerak melalui PDI Perjuangan. Tidak pernah menjadi kader, tidak pernah berkeringat begitu. Dan yang saya tahu beliau pernah melamar dulu melalui Demokrat waktu konvensi presiden, kemudian kemarin masuk. Tapi kalau semangatnya sendiri bisa merepresentasikan PDI Perjuangan tidak? Semangatnya beliau yang mana yang dimaksudkan ini, Mbak? Semangat perubahan, semangat mengkritik untuk pemerintah. PDI Perjuangan tidak di dalam semangat perubahan mengkritik begitu, tidak. Kita adalah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme yang tinggi, semangat kesatuan, ideologi Pancasila. Selama ada di dalam koridor itu, kita bisa menyatakan itu semangat PDI Perjuangan. Tetapi kalau tidak ada di dalam semangat kebersamaan, tidak melihat kebersamaan dalam arti sebuah nation sebagai bangsa, itu tidak dalam posisi semangatnya PDI Perjuangan begitu. PDI Perjuangan tidak pernah melihat kemenangan menjadi sebuah target, tetapi kemudian membuat perbaikan di masyarakat karena memang negara ini dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak begitu. Jadi masalah menang tidaknya itu memang kita akui bahwa itu sebuah target, tetapi kemudian tidak menang juga bukan berarti kita kemudian menjadi tidak ada, tetap eksis kok dari dulu. Jadi semangat itu yang mungkin kita punya begitu. Bahwa kemudian waktu Bu Mega kalah, Bu Mega juga tidak melamar menjadi gubernur begitu kan. Jadi ini semangat yang kemudian kita punya. Oke, kalau dari akar rumput sendiri bagaimana melihat nama Anies dan Ahok ini, Pak Gilbert? Kalau dari akar rumput yang muncul nama-nama baru nama-nama Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, Pak Basuki Hadimulyono, Pak Adi Wijaya, Ketua DPD. Nama-nama itu yang muncul. Jadi kalau dikatakan akar rumput itu mempunyai permintaan begitu, ya itu yang kita sampaikan begitu. Sampai sejauh ini ya itu yang masuk. Tetapi kemudian apakah ini yang kemudian akan disodorkan oleh DPD? DPD masih akan melakukan seleksi yang kita sebut tahap penyaringan ya dari sesudah tahap penjaringan ini. Jadi kita betul-betul menyerahkan semua ini dari bawah dulu. Tentu DPD juga memiliki pertimbangan juga begitu. Selain berasal dari akar rumput, DPD juga melihat calon yang tidak dilirik oleh anggota-anggota atau akar rumput kita begitu. Kan akar rumput melihat tentu dengan kacamatanya, tentu bisa beda kacamata yang mereka lihat dengan kacamata yang dimiliki oleh DPD begitu. Oke, Mas Burhan, kalau menduetkan antara keduanya ini mungkin tidak sih? Kita bicara kemungkinan saja ya. Ya, dalam politik kan apapun serba mungkin, tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, dari penjelasan Pak Gilbert maupun dari respon akar rumput PD Perjuangan, tidak mudah menduetkan Anies dengan Ahok. Jangan-jangan bukan duet, tapi duel. Seperti yang terjadi sebelum ini. Karena bagaimanapun lane-nya Anies itu beda dengan garis ideologis PD Perjuangan. Jadi semangatnya berbeda, dan itu pula yang membuat ya 2017 itu melahirkan kompetisi elektoral yang panas. Tetapi secara politik, karena keduanya sekarang berada pada posisi yang kurang lebih sama, yaitu berada di luar status quo secara politik ya. Anies kita tahu menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan Jokowi. Ya. Tentu saja Pak Jokowi atau Pak Prabowo punya calon yang digadang-gadang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta nanti. Dan pada saat yang sama Pak Ahok setidaknya meskipun belum mendapatkan tiket dari PD Perjuangan, tetapi semangatnya
belakangan kan sangat kritis ya. Beliau mengkritik kebijakan Pemprov DKI di bawah Pak Heru terkait dengan penonaktifan NIK. Jadi ada titik temu di situ. Tetapi apakah itu dengan serta-merta mempermudah atau mempermulus keduanya untuk berduet? Ya belum tentu juga. Terlalu jauh ya perbedaan antara kedua tokoh ini. Jangan-jangan kalau digabungkan justru yang terjadi kimiawinya, senyawanya negatif. Basis PD Perjuangan menolak karena ada Anies. Basis Islamis juga menolak karena ada Ahok. Jadi ahli-ahli menambah suara tapi malah menurunkan. Ini kan sangat dipertimbangkan oleh elit PD Perjuangan. Oke, jadi masih cukup masih cukup sulit menurut perspektif Anda ya. Kalau menurut saya ini Cynthia, gimana? Wacana diet Anies dengan Ahok atau Ahok dengan Anies ini wacana yang indah di atas kertas ya, wacana media. Tetapi real politik masih sulit untuk menduetkan keduanya dalam satu pelaminan politik. Kalau elektabilitasnya sendiri, keduanya di Jakarta seperti apa menurut perspektif Anda, Mas Burhan? Sejauh ini dua-duanya masih cukup bagus ya. Keduanya bagian dari top 3 minimal dari survei saya bulan Februari ya. Masih 2 bulan yang lalu memang belum punya update terbaru. Tetapi poin saya ketika dipasangkan kan pertanyaan yang pertama, siapa yang mau jadi cagup, siapa yang menjadi cawagup? Belum tentu Ahok bersedia jadi cawagupnya Anies atau sebaliknya. Apakah Anies bersedia sudah turun peringkat dari capres kemudian jadi cawagupnya Ahok gitu kan. Ini kesulitan teknis. Yang kedua adalah apakah basis massa dari kedua tokoh ini bersedia ketika keduanya dijodohkan. Nah, ini kan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan saya belum punya data surveinya itu. Apakah senyawanya positif atau negatif ketika dua tokoh ini dijodohkan. Kalau semangat sebagian orang kan sepertinya ada upaya untuk menjodohkan dua kekuatan ini untuk mengalahkan calon gubernur yang di-endorse oleh kekuasaan. Nah, kalau misalnya semangatnya itu bisa saja itu mempersatukan perbedaan antara PDI Perjuangan dengan partai pendukung Anies. Tetapi lagi-lagi tidak mudah jalan ke sana. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Burhanuddin Muhtadin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Pak Gilbert Simanjuntak, Komisi B DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan, sudah bergabung dan memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan dihadirkan usai jeda bersama rekan saya, Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, Jokowi menilai saran Luhut Panjaitan ingatkan Prabowo jangan bawa orang toksik ke pemerintahan sebagai sebuah langkah yang tepat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak persoalkan langkah Ganjar Pranowo yang memilih jadi oposisi pemerintahan mendatang. Hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang Indonesia.
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Dua hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan bermodus manipulasi data yang merugikan perusahaan asal Singapura hingga 32 miliar rupiah. 5 orang jadi tersangka, 2 diantaranya warga negara Nigeria. Modus pelaku dengan mengelabui korban menggunakan email palsu yang menyerupai email asli perusahaan korban. Pelaku kemudian mengirimkan rekening palsu atas nama perusahaan fiktif yang sudah dibuat oleh pelaku sebelumnya. Perusahaan asal Singapura merugi hingga 32 miliar rupiah. Mengelabui korban dengan menggunakan email palsu, yaitu mengganti posisi alfabet atau menambahkan satu atau beberapa alfabet pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. Kemudian pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat oleh pelaku yang berada di Indonesia melalui salah satu bank di Indonesia dengan nomor rekening 018801 sekian. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material sebesar 32 miliar rupiah. Sorotan berikutnya, Saudara. Ganjar Pranowo mendeklarasikan jika dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan kritik terhadap pemerintahan akan disampaikan melalui jalur yang benar. Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN Ganjar Mahfud di Jakarta pada Senin kemarin. Ganjar menyatakan meski dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pihaknya sangat menghormati pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini bilang jika dirinya akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sementara soal kritik akan disuarakannya melalui jalur parlemen. Kita akan mengawal dengan cara, dan saya deklarasi pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sikap Ganjar yang mendeklarasikan tidak akan gabung di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai negarawan. Hasto juga menegaskan jika sikap Ganjar yang memilih berada di oposisi merupakan cerminan sikap PD Perjuangan. Itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura, dan Pak Ganjar Prof Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo yang menolak masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran tidak mempersoalkan soal Ganjar yang memilih oposisi dan meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Gibran juga menambahkan hingga saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berupaya untuk menjalin komunikasi dan merangkul setiap pihak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap
ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang berpesan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden Joko Widodo mendukung pesan Luhut kepada Prabowo agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden menyebut pernyataan Luhut benar, namun meminta agar menanyakan langsung pada Luhut terkait kriteria orang toksik yang dibangun. Sebelumnya Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena akan merugikan. Tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat? Istilah toksik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya racun. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang toksik diartikan sebagai orang yang punya sifat negatif dan membawa pengaruh buruk. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Luhut mengingatkan agar Prabowo tak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya karena bisa merugikan. Kami kutip pernyataan Luhut saat bicara dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizons Green Growth di Jakarta. Luhut bilang, kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang toksik ke dalam pemerintahan Anda karena akan merugikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya. Meski menghargai pernyataan Luhut itu, Habibur Rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik. Habibur Rahman pun yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi, ya, bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi anggota kabinet Pak Prabowo ya adalah sosok-sosok yang punya pemikiran yang produktif yang sejalan dengan pemikirannya Pak Prabowo. Sementara calon wakil presiden Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang, jika harapan agar kabinet di pemerintahan Prabowo tidak diisi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Walau sempat menjadi rival dalam Pilpres 2024, Muhaimin berharap kabinet pemerintahan Prabowo Gibran diisi oleh orang-orang dengan kriteria baik. Toksik pasti bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pesan Luhut soal orang toksik di kabinet Prabowo sebagai bentuk cawe-cawe. Pak Jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja ya kabinet ini disusun ala Pak Prabowo gitu. Nah, beliau kan punya perasaan. Ya, kita sebut saja semacam tanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda-agenda beliau tidak berhenti di tengahnya Pak Prabowo gitu. Dan itu tidak sekedar komitmennya Pak Prabowo saja kan. Tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa orang-orang Pak Jokowi, tanda kutip orang-orang itu, juga masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Meski sejumlah masukan sudah diberikan dari pendukungnya, Gerindra memastikan Prabowo lah yang akan menentukan menteri yang bakal duduk di kabinetnya. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Jokowi membenarkan pesan yang disampaikan Luhut kepada Prabowo yang mengingatkan agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahannya. Lantas, apakah Jokowi dan Luhut punya persepsi dan kriteria yang sama soal orang yang dianggap toksik dan berpotensi masuk ke kabinet Prabowo Gibran? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang Mas Toto, Bang Kodari. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Mas Toto, kalau Anda ini bisa dibaca, persepsinya sama nggak sih yang disampaikan oleh Luhut dan juga Jokowi? Ini yang disasar siapa menurut Anda, Mas Toto? Ya, sebetulnya kalau kita lihat secara normatif tidak ada yang aneh ya, bahwa kalau bicara toksik ya pasti sebagai indikator ya jangan sampai ada orang toksik dimasukkan menjadi bagian dari kabinet. Tapi kalau memang mau diterka secara empiris kan memang jadi menarik. Orang banyak yang menerka misalnya apakah ini ditujukan misalnya kepada pihak-pihak yang pada saat Pilpres bertarung lalu kemudian kemungkinan akan diajak seperti PKB dengan Nasdem, apakah itu bisa diartikan toksik atau tidak. Lalu kemudian bisa juga ada yang mengartikan bahwa ini kok seperti ada bentuk cawe-cawe karena Pak Luhut kita tahu adalah senior dan mantan komandan. Iya, Mas Toto. Oh, kenapa seakan-akan kemudian? Halo? Iya, tadi sempat terputus. Silakan lanjutkan. Iya, ada juga yang menganggap tadi seperti Rangkudi bahwa ini kok seperti kayak cawe-cawe dengan keberadaan memang Pak Prabowo adalah mantan bawahannya Pak Luhut dalam konteks menjadi tentara. Kalau saya melihat begini, kita kembalikan saja di atas kertas akan menjadi toksik pertama ketika tadi Bung Habib sudah mengatakan menteri yang diajak tidak sevisi. Nah, dalam konteks ini bisa saja kita kemudian kritisi misalnya ada partai baru masuk dalam koalisi yang notabene dulu bertanding pada saat Pilpres. Logikanya kan pada saat bertanding itu kan berbeda sudut pandang, berbeda visi misi juga mengenai Indonesia ke depan. Itu yang saya pikir harus ada pendidikan politiknya. Katakanlah ada partai yang dulu bertarung dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pastikan dulu bagaimana pola pikir mereka, sudut pandang mereka, misal dulu mereka tidak setuju mengenai makan gratis, mereka tidak setuju terhadap tax ratio menjadi 23% dalam 5 tahun. Itu apakah kemudian sudah ada satu kesamaan pandang? Kalau kemudian masih visi misinya berbeda, itu bisa jadi toksik. Yang kedua, harus diingat juga, toksik itu juga bisa bermakna kalau kemudian seorang presiden membentuk kabinet dengan cara memberikan cek kosong kepada partai-partai dalam konteks kompensasi pembentukan koalisi. Kalau itu terjadi, itu juga toksik, karena artinya presiden tersandera dalam menggunakan hak prerogatifnya. Jadi saya sih masih melihat dalam konteks ini tinggal bagaimana Pak Prabowo menerjemahkan ini secara positif, bahwa ini sekedar masukan, sekedar nasihat, dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, harus satu visi misi, harus kemudian juga tidak tersandera. Kalau itu dijalankan, saya pikir ini bisa dilihat sebagai solusi. Oke, Bang Kodari, kalau Anda lihat ini bagaimana? Ini usulan ini atau saran ini serius nggak sih? Bakal didengar oleh Prabowo nggak? Pertama saya penasaran ya, ini kok konsep psikologi ini dibawa-bawa dalam politik, karena itu saya coba browsing ya, apa sih ciri-ciri orang toksik itu? Pertama, bersikap egois, biasanya hanya fokus pada diri sendiri, satu. Dua, selalu memberi kritik negatif, apapun yang ditampilkan selalu dikritik, pokoknya salah aja. Dua, kemudian hobi menciptakan drama, maksudnya suka menciptakan konflik kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Lalu kemudian suka mengontrol, ya. Pokoknya dia yang punya kendali dan punya kekuasaan, ya. Kemudian membuat stres, karena saat berinteraksi ya tadi negatif, kemudian membawa pengaruh buruk. Itu. Nah, jadi kriteria itu silahkan diterapkan, dipakai untuk membaca kira-kira siapa yang potensial masuk kabinet, lalu kemudian ciri-cirinya memenuhi yang 5 saya sampaikan tadi. Tetapi saya kira poinnya adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kompas TV tadi, bahwa memang jangan bawa orang kepada suasana yang negatif dan membawa pengaruh buruk. Jadi sebetulnya kan jangan membawa orang yang negatif atau jangan membawa kelompok yang negatif ke dalam kabinet. Tetapi supaya menarik mungkin Pak Luhut menggunakan istilah toksik. Jadi toksik itu kalau bahasa sehari-harinya barangkali negatif. Jadi belum ada gambaran kalau bagi Anda siapa yang disasar ini, Bang Kodari?
Saya melihatnya ada dua ya yang menjadi sasaran. Pertama memang orang-orang yang dinilai sudah memenuhi kriteria yang 5 tadi, egois, selalu mengkritik, penuh drama, suka mengendalikan, lalu membuat stres. Itu saya kira Pak Luhut mengatakan pada Pak Prabowo, kalau di kepala Anda ada orang yang memenuhi kriteria yang 5 itu langsung jangan ditolak aja, jangan masuk ke dalam kabinet. Oke. Yang kedua, orang-orang yang mungkin seperti kata Mas Toto tadi, berada di seberang, katakanlah tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo, tetapi kemudian secara kriteria itu masih bisa diterima, tetapi diingatkan dari sekarang bahwa kalau Anda sudah masuk ke dalam, Anda jangan mengganggu suasana yang sudah ada di dalam, begitu. Mengganggu itu dari aspek apa? Pertama tentu saja dari pemikiran, kalau istilahnya Bang Habib tadi adalah visi. Kemudian dari kepribadian. Jangan sampai udah masuk lalu ke sana anti, ke situ anti, ke situ anti. Akhirnya kan nggak bisa kerjasama. Itu yang saya kira diingatkan oleh Pak Luhut. Lalu sebenarnya apa pesan yang disampaikan? Apa kepentingan Jokowi dan juga Luhut menyampaikan soal toksik ini ke publik? Kita akan bahas nanti usai jeda. Mas Toto dan Bung Kodari tetap bersama kami, pemirsa Kompas TV. hitam premium harus minat daman diminum. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Bye tulang kaku, bye faktor U. Entrasol. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat daman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tebak Indonesia. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Luwak hitam premium harus nikmat daman diminum. Baik, kita masih membahas soal makna toksik yang disampaikan oleh Luhut dan juga Jokowi untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih bersama kita, Yunarto Wijaya dan juga Muhammad Kodari. Bang Kodari, tadi soal pesan toksik, apakah yang dimaksud toksik ini soal partai yang awalnya di luar, kemudian juga akan berada di dalam, diajak ke dalam pemerintahan ini, apakah itu yang dimaksudnya dan apakah seberapa harus didengarkan pesan ini oleh Prabowo Subianto, Bang Kodari? Ya, pertama tentu pesannya bagus ya, harus didengarkan bahwa dalam menyusun kabinet harus penuh pertimbangan. Ini kan pertimbangannya kan seperti saya bilang tadi, kok aromanya terminologinya terminologi psikologi ya, padahal sebetulnya sedang dibicarakan fenomena politik gitu. Biasanya kan kalau kita bicara mengenai kabinet, yang dihitung itu pertama adalah soal komposisi partai. Pada hari ini kan secara de facto memang koalisi Indonesia Maju suaranya belum 50% di parlemen, dan karena itu
membutuhkan tambahan partai politik untuk supaya lebih di atas 50%. Yang kedua, kalau kita bicara menteri, tentu kita bicara perwakilan, bicara juga soal kompetensi. Nah, saya kira Pak Luhut itu mau menambahkan, kalau mau masukkan partai politik, tolong dilihat juga partai politiknya. Mana yang kira-kira bisa bersinergi di dalam kabinet, dalam pemerintahan, apalagi 5 tahun ke depan, dan terutama berhadapan dengan begitu banyak masalah-masalah penting, masalah geopolitik, masalah pangan, masalah energi, dan yang lain-lain. Bagaimana agar ritme kabinet atau ritme pemerintahan itu harus berjalan dengan baik gitu. Musuhnya tuh ada di luar, ya. Kalau kita bicara persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintahan yang akan datang, musuhnya tuh jangan sampai dari dalam. Jangan sampai ada orang toksik yang kalau kita bicara misalnya perusahaan atau organisasi, dia masuk ke dalam organisasi tersebut, dia bukannya membuat organisasi menjadi produktif, tapi malah kontraproduktif. Dia bukan meningkatkan kinerja, tapi malah menurunkan kinerja. Dia bukan membangun tim, tapi kemudian malah mendestruksi tim itu. Nah, saya kira itu yang pesan yang penting yang disampaikan oleh Pak Luhut, dan hemat saya itu pesan sangat relevan dipikirkan oleh Pak Prabowo. Soal bagaimana terjemahan kriteria toksik tadi oleh Pak Prabowo, tentu itu wilayah prerogatifnya Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Oke, Mas Toto, kalau Anda melihat ini pesan yang tadi oleh Bang Kodari harus dengarkan. Kalau pesan seperti ini bisa 1 kali, 2 kali, atau bisa terus-terusan, kan nanti jadinya cawe-cawe Prabowo masih ada dalam bayang-bayang Luhut dan juga Jokowi. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini, kalau saya melihat ini kan masih masa transisi ya, artinya memang harusnya dimanfaatkan saja. Masa transisi terlama tidak pernah ada, sebelumnya ada 7 bulanan. Biarkan semua pihak memberikan masukan, tapi saya berharap statement-statement seperti ini ketika kemudian Prabowo sudah dilantik tidak muncul lagi, termasuk dari seorang Jokowi sekalipun, karena pemaknaan mengenai toksik ini juga bisa menjadi salah satunya kalau diturunkan adalah kalau presiden terlalu diatur-atur, entah oleh mantan presiden atau siapapun yang merasa punya saham, termasuk partai-partai, itu juga menjadi bagian dari toksik sendiri. Nah, toksik ini kita tetap anggap sebagai sebuah indikator positif lah. Katakanlah Pak Luhut kan sudah mengatakan tidak mau masuk lagi di dalam sistem, tidak mau menjadi menteri. Artinya tuduhan bahwa Pak Luhut punya kepentingan politik, seperti seorang lord kalau istilah netizen atau prime minister bayangan, itu harusnya mungkin bisa dibantah. Tetapi ada beberapa yang kita bisa turunkan terkait dengan indikator toksik. Misal, kalau saya berharap Pak Prabowo misalnya bisa meniru apa yang terjadi pada Jokowi periode pertama. Ada terobosan yang coba dibuat oleh Pak Jokowi walaupun kemudian tidak berjalan. Satu, kalau katakanlah betul ingin mencari sosok yang berintegritas, kalau sudah lebih berintegritas kan pasti less toxic ya. Misal Pak Jokowi dulu pernah menggunakan gaya melempar terlebih dahulu CV-CV itu ke KPK. Tidak harus seperti itu, tapi ada value yang sama yang bisa dilakukan. Yang kedua, dalam konteks menetralisir kritik terkait dengan politik dagang sapi. Bahwa seringkali menteri parpol bermasalah, seperti fakta empiris, 6 parpol yang bermasalah secara hukum pada zaman Pak Jokowi semua orang parpol, belum lagi dualitas loyalitas kepada presiden dan kepada ketua umum. Pak Jokowi dulu pernah menggunakan aturan walaupun tidak tertulis, bahwa kalau sudah terpilih jadi menteri, harusnya tidak lagi menjadi pengurus parpol. Walaupun saya tahu itu tidak mudah dilakukan, karena ada beberapa ketum parpol yang sepertinya akan menjadi menteri. Oke, tadi kalau misalkan Bang Kodari menyinggung soal bagaimana melihat ada partai yang akan diajak dari luar ke dalam, ini akan berseberangan nggak dengan konsep yang saat ini digaungkan oleh Prabowo merangkul semua? Ini akan susah atau bagaimana? Di satu sisi ingatkan soal toksik, tapi di sisi lain Prabowo ingin merangkul semua pihak nih Bang Kodari. Ya, ke saya atau ke Toto? Ke Anda Bang Kodari. Bang Kodari. Iya. Ya makanya lontaran ini disampaikan sebagai sebuah peringatan atau warning kepada mereka-mereka yang akan bergabung, bahwa Anda kalau sudah di dalam harus siap-siap dengan irama yang akan dan program yang akan dijalankan oleh Prabowo dan Gibran gitu. Saya ingat beberapa hari yang lalu misalnya Caimin masih mengatakan begini, ya nanti saya akan berdebat soal soal IKN atau soal apa gitu, saya lupa pastinya. Jadi ada lontaran begitu di ranah publik oleh Caimin, padahal dari gestur-gestur politik yang sudah dibuat sejauh ini kan PKB ini kan kemungkinan besar akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi, sambutan-sambutan yang sudah ada, ini kan gesturnya
Caimin akan masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi kok masih keluar pernyataan kami akan mendebat segala macam di dalam. Nah, saya kira itu yang dimaksudkan oleh Pak Luhut sebagai orang toksik ya, atau fenomena toksik ya, bahwa Anda kalau sudah ke dalam ya Anda harus ikut programnya presiden dan karena itu Anda jangan ngajak debat presiden. Oke. Kalau tadi gitu loh. Bang Kodari, kalau tadi yang soal disinggung Mas Toto, jika diatur-atur terus presiden itu juga bisa jadi toksik. Kalau Anda melihatnya itu bagaimana? Diatur oleh siapa? Iya, tadi kalau misalnya ada pesan dari Luhut, dari Jokowi. Oh iya, kan begini, kalau mengenai pesan-pesan dari Pak Luhut, kita nggak tahu ya Pak Luhut nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam kabinet, dia akan ngomong atau tidak ya. Sejauh ini kan kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi kan Pak Luhut kan seingat saya tidak pernah konfrontasi dengan Pak Jokowi. Kalau beliau tidak masuk ke dalam kabinet tentu menjadi orang bebas, posisinya akan sama seperti Yunarto, posisi seperti saya, seperti Mas Ganjar, boleh menyampaikan pendapat dan kritikan serta saran dan masukannya. Nah, kalau Pak Jokowi, saya melihatnya itulah wadahnya nanti di Presidential Club itu. Jadi saran-saran dari para mantan presiden ini hendak diwadahi oleh Pak Prabowo melalui sebuah unit ya. Saya tidak menyebutnya lembaga yang bernama Presidential Club. Jadi saya melihat Pak Prabowo sudah menyediakan jalur-jalur atau format-formatnya agar para mantan presiden ini bisa memberikan masukan dan ikut berpartisipasi dalam proses politik ke depan. Mas Toto, kalau Anda melihat kepentingan dari Luhut dan juga Jokowi menyampaikan soal orang toksik ini, pesan untuk Presiden terpilih Prabowo itu apa sih? Ya, faktanya bahwa saya pikir kita bisa tahulah saham Pak Jokowi sangat besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Saham Pak Luhut juga sepertinya juga tidak sebesar Pak Jokowi, tapi sepertinya juga cukup besar. Dan kita hanya berharap, ya pertama dari kebesaran hati seorang Luhut dan Pak Jokowi ketika ingin bicara memastikan keberlanjutan, tempatkan pada posisi sebagaimana mestinya, tanpa harus memposisikan dirinya melampaui kewenangan seorang presiden terpilih. Dan Pak Prabowo pun kita juga berharap ada sebuah keberanian, bahkan ketegasan yang lebih dibanding seorang Jokowi, dan selalu menjadi kritik terhadap presiden-presiden terpilih di Indonesia yang memang lahir dari sistem presidensial yang ambiguitasnya sangat tinggi ya menurut saya karena multipartai, sehingga bisa menunjukkan bahwa kabinet nanti itu betul-betul tidak kabinet yang tersandera parpol, kabinet yang memang secara chemistry punya kesamaan visi misi dengan presiden, bukan dengan pihak lain. Dan saya berharap istilah toksik itu memang diartikan dalam indikator positif seperti itu, bukan dalam konteks cawe-cawe. Oke, Bang Kodari, kalau Anda melihat apa kepentingan politik dari Jokowi dan juga Luhut? Kalau misalkan tidak didengarkan oleh Prabowo ini bagaimana? Apakah mereka akan marah atau bagaimana, Bang Kodari? Iya. Jadi Pak Jokowi kan ingin program Indonesia Maju itu lanjut dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan melanjutkan apa-apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira pesan-pesan itu terutama dari Pak Luhut disampaikan dalam kerangka agar menjaga agenda Indonesia Maju itu berjalan. Nah, kalau saya kan menyederhanakan program Indonesia Maju itu item-itemnya pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua hilirisasi, yang ketiga digitalisasi, pembangunan sumber daya SDM, kemudian pendidikan, kesehatan, pangan dan yang lain-lain. Yang kelima IKN. Nah, ini program-program ini kan mau dilanjutkan gitu. Sementara ada pihak-pihak yang kemarin itu berbeda pendapat mengenai item-item ini. Nah, kalau memang masuk ke dalam, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan program-program itu. Jangan kemudian Anda meneruskan pemikiran-pemikiran yang Anda ketika masih dalam era Pilpres gitu loh. Itulah konsekuensi atau harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi bagian dari tim Indonesia Maju. Ya saya melihat ini sebagai sebuah dinamika organisasi biasa ya dalam tanda kutip, bahwa ketika ada orang yang baru masuk, maka kemudian yang masuk itu harus menyesuaikan dengan ritme dan spirit serta etos yang berlaku di dalam tim tersebut gitu. Agenda-agenda yang ada di tim tersebut, termasuk juga menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di dalam. Jangan sampai udah di dalam malah kemudian nggak mau komunikasi sama A, nggak mau ketemu sama si B, nggak mau komunikasi dengan si C, dan kan bagaimana bisa jalan timnya kalau begitu? Oke, Mas Toto. Nah, kalau bicara soal yang dari luar mulai merapat ke dalam, kemarin kan ada di koalisi perubahan, ada ancer-ancer nih,
merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Bakal susah tidak menyesuaikannya atau menyamakan visi ikut pada arus yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Toto? Ini yang saya dorong teman-teman media ketika misalnya melihat momen seperti masuknya partai yang dulu berseteru di Pilpres kemudian masuk dalam koalisi misalnya pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Kadang-kadang teman-teman media ini nanya langsung, kira-kira minta porsi menteri apa Pak? Dapat jatah kursi berapa Pak? Harusnya yang ditanyakan paling mendasar adalah oleh teman-teman, bagaimana kesepakatan mengenai kesamaan visi misi Pak? Bagaimana pandangan Nasdem dan PKB sekarang misalnya tentang IKN? Iya. Bagaimana pandangan dari Nasdem dan PKB mengenai makan gratis yang dulu tidak disetujui? Bagaimana pandangan mengenai target ambisius yang dikritik 23% tax ratio dalam 5 tahun? Kalau itu yang terjadi, publik bisa melihat bahwa ada kesesuaian dari si program dan visi misi, minimal satu variabel terkait dengan kemungkinan terjadinya toksik itu bisa dieliminir. Jadi saya berharap setelah ini tanyakan nih kepada pihak-pihak yang itu termasuk kemarin dianggap kan Caimin soal narasi perubahan masih kenceng tuh, soal IKN juga disampaikan. Apakah yang disasar ini termasuk soal Caimin? Karena kan dari luar akan merapat juga itu sosoknya. Saya sepakat, itu tadi, tanyakan kepada teman-teman yang ingin kemudian masuk. Jangan kemudian tiba-tiba berbicara, oh 2 menteri cukup, kita kemudian akan langsung mendukung. Kan tidak. Kebutuhan buat rakyat adalah bagaimana keberadaan dari parpol yang baru, selain menambah kuantitas jumlah kekuatan di parlemen, tapi ada kesesuaian visi misi. Itu yang kita belum dengar diskursusnya sampai sekarang gitu. Dan itu yang menurut saya juga bisa menjadi bagian dari toksik. Walaupun toksik tidak bisa kita sederhanakan seakan-akan hanya mungkin terjadi dari parpol yang dulu berseteru. Pihak-pihak yang merasa dirinya bisa menjadi presiden bayangan dalam hal ini misalnya, kalau ada yang mengatakan berharap Pak Jokowi bisa jadi presiden bayangan, itu juga imajinasi yang sudah toksik. Berharap Pak Luhut bisa kemudian menjadi semacam prime minister atau super minister, itu juga toksik. Itu yang menurut saya harus dihindari. Jadi nanti juga bagaimana terserah Prabowo Subianto membaca makna toksik yang dilemparkan oleh Jokowi dan juga Luhut. Terima kasih Bang Kodari, Mas Toto telah menyampaikan pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Baik. Saudara, jelang laga krusial penentu lolos ke Olimpiade, pelatih Sintayong fokus kembalikan kondisi fisik pemain timnas U23. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium, harum nikmat, nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium, bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tebus Sepak Bola Indonesia.
Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Kedatangan timnas U23 yang telah tiba di ibu kota Prancis, Paris untuk berebut tiket Olimpiade disambut duta besar dan diaspora di Prancis. Duta besar Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, staf kedutaan besar RI di Prancis dan para diaspora di Prancis menyambut langsung ketibaan timnas U23. Pelatih Sintayong dan para pemain pun menyapa pendukung timnas yang berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di Prancis mendukung dan mendoakan tim U23 Indonesia kembali meraih tiket Olimpiade setelah absen sejak Olimpiade Melbourne 1956. Setibanya di Prancis, timnas U23 langsung berlatih mempersiapkan laga kontra Ginia pada babak play-off untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda harus atur strategi melawan tim kuat asal Afrika Ginia. Pertandingan akan berlangsung pada Kamis 9 Mei lusa pukul 8 malam di Clairefontaine, Prancis. Pelatih timnas U23 Sintayong menegaskan dirinya berkonsentrasi menjaga kebugaran pemain untuk memperebutkan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris. Shin menyebut salah satu kendala pemain berada dalam kondisi lelah secara fisik dan psikologis. Shin bilang tetap berusaha mengontrol kondisi pemain tetap bugar. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 뭐 부분 전술 훈련 뭐 이 정도. 지금 뭐 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Di babak playoff, Ginia akan menjadi lawan tangguh Garuda Muda karena berada di peringkat 76 dunia dibandingkan Indonesia di peringkat 134. Tim ini juga diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di luar negeri, terutama di Eropa. Setidaknya tercatat dari 19 pemain yang akan berlaga lawan Indonesia, 13 diantaranya bermain di kompetisi Eropa. Ex pemain Barcelona yang kini bermain untuk Getafe, Ilaix Moriba pun dipanggil tim U23 Ginia. Ini dia 3 di antara para pemain tim U23 Ginia yang patut diwaspadai dan telah merumput di Eropa. Yang pertama ada Ilaix Moriba bermain di klub Spanyol Getafe. Sebelumnya ia pernah memperkuat Barcelona FC. Lalu ada Ibrahim Diakite yang bermain di Luzon, Swiss. Juga Agassi Mebah yang bermain di Olympiakos. KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini.
Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Dua pekerja tertimpa atap bangunan rumah yang tengah dirobohkan untuk proyek revitalisasi Benteng Keraton di Kampung Nagan Kidul, Kota Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, 1 orang tewas. Salah seorang korban berhasil diselamatkan meski dalam kondisi luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun naas, seorang korban lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian karena tak kuat menahan beban yang menimpanya. Kecelakaan kerja ini bermula saat kedua korban melakukan pembongkaran rumah warga yang tergusur proyek revitalisasi Benteng Keraton. Saat tengah membongkar daun pintu dan jendela, atap rumah mendadak ambruk hingga akhirnya menimpa keduanya. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdorali ditahan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam kasusnya, Muhdor diduga melakukan korupsi memotong dana insentif pajak ASN di BPPD Sidoarjo. Nilai pungli sebagai bukti permulaan khusus tahun 2023 mencapai 2,7 triliun rupiah. AMA atau saya baca saja satu kaligus yang lanjut sebagai AMA Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo. AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka pengeroyokan dalam kericuan pembubaran kegiatan doa bersama di Tangerang Selatan, Banten. Polisi mendalami dugaan pengeroyokan setelah 1 korban luka dalam insiden pembubaran doa bersama melapor ke polisi. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan ketua RT. Maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang melibatkan ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial sebagai berikut. Inisial D, laki-laki umur 53 tahun. Yang kedua, inisial I, laki-laki umur 30 tahun. Yang ketiga, inisial S, laki-laki umur 36 tahun. Yang keempat, inisial A, laki-laki umur 26 tahun. Barang bukti
Yang pertama, rekaman video. Yang kedua, 3 bilah senjata tajam jenis pisau. Yang ketiga, kaos berwarna merah. Yang keempat, kaos berwarna hitam. Sementara itu, menanggapi aksi pembubaran kegiatan doa bersama, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengajak untuk saling menghargai dan menghormati demi persatuan. Menghargai, saling menghormati, apalagi negara kita adalah negara bangsa. Ini harus kita lihat secara jernih, dan kita juga harus saling menghargai satu sama yang lain. Mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati satu sama lain. Saudara, kami akhiri Kompas Petang sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium, Harun Nimat, Daman Minum. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Jokowi setuju dengan Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Prabowo tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud orang toksik itu? Saudara, sorotan lainnya muncul wacana Prabowo Gibran akan membentuk kabinet besar, bahkan disebut sebagai kabinet yang akan memiliki 40 menteri. Akankah Prabowo Gibran akan mengubah nomenklatur menteri yang sebelumnya dibatasi hanya 34 menteri? Dan soal politik lain, Ganjar Pranowo menyatakan akan beroposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Apakah ini juga sinyal PDI Perjuangan akan menolak tawaran gabung ke pemerintahan mendatang? Semua ini akan kita ulas di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charliza. Dan saya Audrey Chandra bersama Anda. Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah kementerian dalam pemerintahan mendatang. Jokowi mengaku tidak memberi masukan soal penambahan menteri kabinet Prabowo. Jokowi menyebut soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Jokowi mengaku tidak memberikan masukan soal penambahan menteri di kabinet Prabowo Gibran. Penambahan jumlah kementerian hingga 40 ini masih wacana. Dan untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memperbolehkan kementerian paling banyak 34.
usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang menurut Bapak apakah boleh ada masukan dari Bapak, Pak? Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Kalau ada boleh ada tanya ke saya. Tidak boleh ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Saudara, bicara soal wacana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40. Gibran bilang itu masih digodok, jadi tunggu dulu. Gibran menyatakan soal wacana Prabowo menambah jumlah kementerian di kabinetnya kelak masih digodok atau masih dalam tahap pembahasan. Gibran meminta agar wacana ini tidak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo Subianto. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian malah semakin bagus. Habibur Rahman menilai wacana penambahan Kabinet Prabowo diisi 40 menteri sebagai sesuatu yang bagus. Habibur Rahman menyatakan semakin banyak semakin bagus. Meski demikian, Gerindra bilang susunan kabinet menjadi kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya, silakan kepada kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyebut wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Budi Ari tegaskan mendukung wacana itu jika itu yang terbaik untuk rakyat. Soal wacana penambahan kementerian hingga 40 di Kabinet Prabowo dinilai Budi Ari karena ada kebutuhan khusus yang perlu diakomodir. Budi Ari menyatakan soal wacana penambahan kementerian adalah hak prerogatif presiden terpilih. Budi Ari tegaskan akan mendukung wacana tersebut jika memang terbaik bagi rakyat. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Projo menawarkan nggak Pak? Enggak lah, kita enggak. Ya. Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Rekomendasi untuk menambahkan jumlah kementerian dari awalnya 34 menjadi 40 mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Bagaimana respon dari pemerintah dan apakah itu artinya undang-undang tentang nomenklatur kabinet akan diubah? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, sampai dengan sekarang untuk wacana penambahan kementerian menjadi 40 dari sebelumnya 34, sudah adakah rencana mengubah terlebih dahulu undang-undang nomenklatur kabinet? Audrey dan juga saudara, Presiden menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintahannya paling tidak, yaitu pemerintahan Jokowi Ma'ruf, belum merencanakan adanya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana dalam undang-undang tersebut bahwa kementerian hanya boleh dibentuk oleh Presiden maksimal 34 dengan susunan 4 menteri koordinator dan juga sisanya kementerian teknis. Tapi kemudian Presiden juga menyatakan bahwa apakah memang dirinya memberikan saran atau masukan-masukan kepada presiden terpilih. Ia menyebutkan tidak ada masukan yang diberikan, bahkan ia meminta publik menanyakan langsung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan kabinet di
masa pemerintahannya mendatang. Karena secara konstitusi memang hak yang diberikan oleh negara kepada presiden terpilih untuk membentuk kementeriannya sendiri. Tetapi kalau memang Prabowo Subianto ini berkaca pada pemerintahan Joko Widodo, selain hanya mengatur atau menambah kementerian terkait dengan nomenklatur kementerian ini, kalau Presiden Jokowi lebih membentuk atau menambah susunan wakil menteri yang ada di beberapa kementerian yang sudah dibentuknya saat ini. Artinya memang ia mengakomodasi beberapa kepentingan yang memang harus atau mengisi kepentingan khusus di kementerian untuk kemudian bisa menjalankan pemerintahan di periode keduanya ini. Tapi kalau memang nanti Prabowo Subianto harus menambah nomenklatur kabinet menjadi 40 dari 34, maka setidaknya dia harus merevisi Undang-Undang Kementerian Negara dan juga memberitahukan atau mempublikasikan terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari penambahan nomenklatur kementerian ini. Apakah memang ada kepentingan teknis atau ada kementerian-kementerian yang memang harus dipecah, atau ada juga kebijakan yang harus dijalankan oleh satu kementerian, misalkan kebijakan makan siang gratis yang memang saat ini belum ada kementerian khusus yang menanganinya, maka hal tersebut bisa saja atau secara logis bisa dilakukan. Tetapi kalau memang hal tersebut hanyalah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari partai politik yang masuk di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto yang bisa dibilang sangat gemuk saat ini, maka itu akan menjadi pertanyaan publik dan juga menimbulkan pro dan kontra. Apakah memang Prabowo Subianto ini dia katakan layak dalam menambah nomenklatur kabinet dari 34 sampai menjadi 40 nantinya. Hal ini yang kemudian harus terus digodok, walaupun dari sisi Prabowo Gibran menyatakan bahwa kebijakan tersebut atau wacana tersebut sudah mengudara atau sudah dibahas oleh mereka, tetapi sampai saat ini belum ada rencana revisi undang-undang terkait dengan Kementerian Negara di pemerintahan Jokowi Ma'ruf, tapi hal tersebut bisa saja terjadi di pemerintahan baru Prabowo Gibran. Audrey. Setidaknya sampai sekarang belum ada untuk pengubahan Undang-Undang Nomenklatur Kabinet mengakomodir keinginan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk 40 menteri nanti di eranya. Terima kasih laporannya dari Istana, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Informasi lain yang menjadi sorotan kami malam hari ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Luhut. Presiden Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Namun Jokowi enggan menanggapi pertanyaan soal siapa yang dimaksud orang toksik atau racun. Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat? Pesan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal orang toksik di pemerintahan juga mendapat tanggapan dari relawan pendukung Jokowi Projo. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Budi Aris sepakat dengan saran Menko Marves Luhut Binsar kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahan. Menurut Budi, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Budi juga menambahkan orang yang tidak setia di garis rakyat bisa dilihat dari apakah kebijakan dan perilakunya berpihak pada rakyat atau tidak. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat.
Sebelumnya dalam sebuah acara di Jakarta, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya. Luhut mengatakan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita. Sementara juru bicara Menko Marves Jody Mahardi melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV menyatakan Luhut hanya memberi saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke pemerintahannya kelak. Informasi berikutnya, Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo memastikan dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Hal ini diungkap Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN Ganjar Mahfud di Jakarta Senin kemarin. Di hadapan pendukungnya, Ganjar mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, saudara, menambahkan kontrol dan kritik terhadap pemerintahan mendatang disampaikan melalui jalur parlemen. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang sikap Ganjar di luar pemerintahan mendatang merupakan sikap negarawan. Hasto menambahkan jika sikap mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah sejalan dengan PDI Perjuangan. Menurut Hasto, mengabdi untuk bangsa dan negara, termasuk menegakkan supremasi hukum, tak harus berada di pemerintahan. Itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan ya sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura dan Pak Ganjar Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memilih sikap oposisi. Menurut Gibran, baik berkoalisi maupun beroposisi sama-sama penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo tak mempersoalkan jika Ganjar Mahfud memilih sikap oposisi. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi ini meminta pihak yang memilih oposisi mengawal dari luar pemerintahannya kelak. Gibran menambahkan pihaknya bersama Prabowo masih berupaya menjalin komunikasi dan merangkul setiap pihak untuk pemerintahan mendatang. Udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Presiden Joko Widodo hanya melempar senyum saat ditanya kabar dirinya ikut menjembatani pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya kabar tersebut disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Presiden Jokowi mendukung penuh agar Prabowo dan Megawati segera bertemu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak. Gerindra bilang Pak Prabowo, Pak Jokowi inisiasi pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terus mendorong. Terima kasih Pak. Sorotan dari dunia olahraga, pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong saudara mengungkapkan tantangan skuad Garuda Muda jelang laga lawan Guinea dalam babak play-off menuju Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Mental pemain menjadi fokus perhatian.
Sinteyong saudara menyebut para pemain timnas U23 sudah latihan pemulihan guna menjaga kebugaran tubuh. STY juga memastikan kesiapan mental pemain jadi perhatian utama. Indonesia harus menempuh babak playoff Olimpiade 2024 setelah kemarin menelan kekalahan di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 뭐 부분 전술 훈련 뭐 이 정도. 지금 뭐 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고. Jika mampu mengalahkan Guinea U23 di playoff pada 9 Mei nanti, timnas U23 Indonesia saudara akan jadi wakil Asia terakhir yang masuk Olimpiade 2024 Paris. Sesuai ketentuan, pemenang playoff akan tergabung di Grup A. Grup A Olimpiade Paris saat ini telah diisi oleh Prancis, Amerika Serikat, Selandia Baru. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo pastikan dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab Bapak malu nggak sih?
Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang di Polda? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. kebijakannya. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo pastikan dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memilih sikap oposisi. Di hadapan pendukungnya, Ganjar mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi, tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan, kontrol dan kritik terhadap pemerintahan mendatang disampaikan melalui jalur parlemen. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Terkait keputusan Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, sikap Ganjar di luar pemerintahan mendatang adalah sikap negarawan. Menurut Hasto, mengabdi untuk bangsa dan negara, termasuk menegakkan supremasi hukum, tak harus berada di pemerintahan. Itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik, bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura, dan Pak Ganjar Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo yang memilih sikap oposisi. Menurut Gibran, baik berkoalisi maupun beroposisi sama-sama penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Bahkan, putra sulung Presiden Jokowi ini meminta pihak yang memilih oposisi mengawal dari luar pemerintahannya kelak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih
semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Meski belum beri ketegasan, namun PDIP beri sinyal akan memilih oposisi di pemerintahan mendatang. Hal serupa juga disuarakan PKS yang akan memilih beroposisi meski harus menunggu keputusan Dewan Syuro. Berdasarkan data KPU, total kursi parpol koalisi Prabowo Gibran di parlemen berjumlah 417 kursi. Selain Golkar, Gerindra, PAN, serta Demokrat, PKP dan Nasdem akhirnya memilih berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Sementara jika PDIP dan PKS akhirnya memilih oposisi, maka total kursi di parlemen berjumlah 163 kursi. Oposisi dalam pemerintahan tetap dibutuhkan agar pengawasan terhadap pemerintah tetap ada demi merawat demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Meski belum ada ketegasan, namun sinyal PDI Perjuangan memilih sikap oposisi semakin kuat usai kemarin Ganjar Pranowo mendeklarasikan oposisi yang juga kemudian diamini oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lalu bagaimana kekuatan oposisi jika nantinya PDI Perjuangan benar-benar memilih oposisi, hingga seperti apa juga kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Kita akan berbincang malam hari ini dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif World Tracking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam, Andre. Bang Deddy. Bang Deddy, jadi ini kemarin Mas Ganjar udah deklarasi oposisi. Ini sikap Mas Ganjar ini sama nggak sih dengan sikap PDI Perjuangan? Tegak lurus juga nggak nih? Ya, secara pribadi itu kan hak Mas Ganjar untuk mengatakan dia tidak akan bergabung di dalam pemerintahan yang baru. Ya, itu statementnya persis yang dikatakan bahwa dia tidak akan bergabung, tetapi akan memberikan melakukan pengawasan dari luar. Nah, apakah itu sejalan dengan sikap PDI Perjuangan? Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan. Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakernas tanggal 24 sampai 26 yang akan datang. Ya, di situ mungkin kita baru mulai membahas. Jadi belum ada pembahasan yang resmi terhadap. Tapi diamini juga tuh sama kemarin Mas Sekjen, Mas Hasto yang juga sama-sama hadir dalam acara Halal Bihalal, Bang. Ya, Mas Hasto kan harus mengamini bahwa di luar pemerintahan pun itu adalah bagian dari perjuangan partai politik, bagian dari upaya partai politik merawat demokrasi. Karena kalau tidak ada di luar tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kan juga berasal dari genetika PDI Perjuangan. Kalau kita mengikuti perjalanan PDI Perjuangan ketika dalam kontestasi itu tidak berhasil, kita memilih berada di luar pemerintahan sehingga pemerintahan baru bisa menjalankan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Gitu. Tetapi kan persisnya sikap partai itu belum diputuskan sampai hari ini. Mas Hasto kan, Pak Sekjen mengatakan bahwa yang namanya politik itu baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama baik dan diperlukan untuk mengawasi pemerintah, kan kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Mas Hanta nih ngelihatnya apa sih maksud dari pernyataannya Mas Ganjar ini yang terang-terangan bilang oposisi? Ya, Andre, memang lebih tepat istilah diksi oposisi atau di luar pemerintahan itu kan pada partai politik karena berada di parlemen. Nah, kursi di parlemen itulah yang menentukan nanti pada posisi politiknya. Nah, karena itu tetapi yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini, saya dua hal ya. Pertama, beliau kan menyampaikan sikap itu ada sebagai mantan capres, jadi bukan sekedar personal. Kalau orang mengatakan itu kan personal, tidak. Dia seorang capres yang memiliki pengikut tentu saja. Artinya tapi kan nggak bisa lepas karena Mas Ganjar ini kader juga, Mas. Betul, itu saya mau masuk itu. Yang kedua, ini bisa jadi dibaca signal awal bahwa PDI Perjuangan bisa jadi arahnya akan sama dengan Mas Ganjar. Jadi kalau ujungnya misalnya sikap Ganjar Pranowo sama dengan PDI Perjuangan, saya kira kita pantas dan patut mengapresiasi dan berterima kasih. Kenapa? Karena satu, dari sisi saya kira pemerintah memang perlu diimbangi. Demokrasi kita kalau mau sehat membutuhkan partai dan figur-figur kuat yang di luar pemerintahan untuk mengontrol. Yang kedua, Ganjar Pranowo secara visi program itu kan memang di luarnya tidak sama dengan Prabowo, tidak sama Pro Gibran. Mereka kerap mengkritik juga visi beda. Karena itu memang idealnya di luar pemerintahan.
Nah, meskipun PDI Perjuangan belum ada putusan ya. Kalau sekarang misalnya PDI Perjuangan sama dengan Ganjar, itu kan berarti sejalan. Memang signalnya ke sana dan bisa jadi ini menjadi awal dari modal politik Mas Ganjar kalau mau maju lagi, running lagi 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua, Ganjar dan saya menambah dengan PDI Perjuangan, meskipun PDI belum ada keputusan, Audrey, memang PDI Perjuangan kan punya pengalaman rekam jejak politik tidak hanya di dalam pemerintahan, tapi juga di luar pemerintahan cukup kokoh, cukup konsisten ketika era Pak SBY terutama. Itu jadi pengalaman politik, harapan kita tertumpu pada PDI Perjuangan. Yang kedua, genetik atau DNA politiknya memang sangat kuat, dan posisi politiknya, Audrey, mereka kan mendukung Pak Mas Ganjar. Mas Ganjar kan beda dengan Prabowo. Nah, itu lebih kepada beda dengan kemudian konsep-konsep yang dimiliki Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, atau karena dalam pemerintahan Pak Prabowo kemudian juga masih ada Pak Jokowi di dalamnya yang bisa saja ikut. Gimana? Lebih kepada karena perbedaan PDIP tadi yang karena beda antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo dalam hal visi misi ke depan melihat Indonesia, atau lebih kepada karena di dalamnya sendiri masih ada Pak Jokowi di dalam Pak Prabowo nanti di pemerintahan. Ya, itu persis saya ingin sampaikan. Potensi apalagi Mas Ganjar, PDI Perjuangan itu ada daya tolak dalam saya. Kan ada titik temu, ada titik tolak. Salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan daya tolaknya di dalam pemerintahan itu ada Jokowi, SBY saya tambahin, dan Mas Gibran. Dan kita tahu hubungan realitasnya kan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja relasi dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Kedua, bahkan dengan Pak SBY juga ada di dalam pemerintahan. Mas Gibran juga kan meskipun sebelumnya dari PDI Perjuangan itu kan ada problem juga lah. Kita tahu semuanya sudah sangat terang benderang. Nah, faktor itu juga saya kira menjadi daya tolak, dalam istilah saya daya tolak. Nah, kalau misalnya ujungnya Mas Ganjar dan PDI Perjuangan akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu paling klop itu. Meskipun ya pilihan di dalam di luar itu hak partai masing-masing, tapi kalau akhirnya memutuskan di luar pemerintahan itu tepat sekali. Ditambah lagi dengan tadi DNA politiknya, itu sudah biasa kan lihat Bang Deddy Sitorus, Pak Hasto, itu kan statement politiknya kan tepat itu untuk mengimbangi pemerintahan karena kritik yang keras. Kita butuh kalau demokrasi kita mau sehat, memang demikian. Makanya saya mengistilahkan tidak hanya mengapresiasi, saya berterima kasih, saya berharap termasuk yang senang sekali PDI Perjuangan dan PKS itu berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan hari ini. Kalau gitu Bang Deddy lebih kepada kemana nih? Lebih karena ingin menyeimbangkan nanti roda pemerintahan, atau lebih kepada tadi di dalamnya ada Pak Jokowi, ada Pak SBY di pemerintahannya Pak Prabowo? Saya kira persoalan negara tidak mungkin kita reduksi menjadi urusan pribadi atau personal yang banyak. Tentu kita melihat hal yang lebih besar, kepentingan bangsa yang lebih besar. Apa yang akan didapat bangsa ini, demokrasi kita ke depan gitu ya. Indonesia seperti apa yang akan kita harapkan dikelola ke depan, kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan ada Jokowi enggak, ada SBY enggak, this nation is bigger than that personal gitu loh. Jadi nggak usah direduksi seperti itu. Yang pasti PDI Perjuangan belum mengambil sikap, pada saatnya akan diambil. Tetapi berdasarkan tadi sudah disampaikan genetika, historical gitu ya, dan kemudian mood di dalam alam pikir, alam rasa PDI Perjuangan, memang ada kemungkinan besar itu mengambil peran sebagai pengimbang pemerintah gitu ya. Jadi pengimbang dalam artian untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Kita tahu bahwa kalau sampai semua partai-partai politik berada dalam satu barisan, lalu memang koreksi siapa? Masa rakyat harus turun ke jalan? Apa mungkin juga dilakukan oleh partai di dalam pemerintah? Tapi apapun itu, kami menunggu keputusan nanti dari DPP partai. Jadi harap bersabar. Menunggunya tuh Bang Deddy lebih kepada Rakernas bulan Mei atau nanti pada saat pelantikan? Atau momen apa? Rakernas nanti kan pasti akan membicarakan hal-hal itu dari tingkat daerah gitu ya, masukan-masukan. Itulah kemudian nanti didalami, diolah gitu ya, dipertimbangkan, dipergumulkan gagasan, pemikiran, sikap dan posisi itu oleh DPP partai. Jadi ada kemungkinan itu dilakukan pada saat Rakernas, ada kemungkinan sesudahnya. Ya, saya kira itu harus kita tunggu saja, jangan bernujum-nujum. Nanti kita jadi salah gitu ya. Karena kan semuanya perlu pertimbangan yang mendasar. Tapi kalau dari saya keluhnya ibarat mobil ini kan, kalau tidak ada yang nginjak rem, semua nginjak gas kan bisa masuk jurang, Mbak. Itu kan logika sederhana. Gitu. Berarti artinya sudah menutup kemungkinan dong pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, Bang?
Tadi kan saya mengambil metafora ya, tapi soal pertemuan itu saya kira nanti bisa dilihat apakah kepentingannya dalam konteks bagaimana Indonesia ke depan atau dalam konteks hubungan personal atau dalam konteks itu sebagai bagian dari katakanlah lobby-lobby politik gitu. Kalau saya pribadi berpendapat sih tidak terlalu banyak insentif untuk kita berada di dalam pemerintahan bagi pribadi ya. Kenapa? Karena memang dengan tantangan yang begini besar di masa yang akan datang ini ya 5 sampai 15 tahun ke depan ini tentu perlu ada pihak yang atau kelompok politik ya, partai politik yang memang melakukan peran sebagai balance of power gitu, balance of policy gitu ya. Different cara pandang yang berbeda gitu. Saya kira itu adalah untuk kepentingan bangsa. Mas Hanta, kalau misalnya kemarin kan memang Mas Ganjar ini udah terang-terangan ya dibilang oposisi begitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi kan kalau dari Pak Prabowo rasanya di tim Gerindra juga pengennya sih Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Ini sebenarnya masih ada harapan atau udah pupus nih? Ya, semuanya masih ada kalau kita bicara meskipun sangat kecil ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan, tendensi dan pergerakan politik per hari ini kan saya belum melihat tanda-tanda hilal mendekat ke pemerintah. Potensi sebaliknya jauh lebih besar, misalnya ketidakhadiran Mas Ganjar di KPU. Dan terakhir sebenarnya sikap Mas Ganjar hari ini, ketika dengan terang mengatakan akan berada di luar pemerintahan atau beroposisi, kemudian masih ada proses PTWN yang dilakukan oleh PD Perjuangan, itu indikasi ya, tendensi yang saya kira masih mengarah menjauh dari sana. Nah, tetapi pintu masuknya soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, menurut saya itu tidak mustahil terjadi ya. Saya melihat lebih besar potensi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ketimbang Pak Jokowi dan Ibu Mega kalau kita lihat perkembangan per hari ini. Dan yang mungkin terjadi, Audrey, mungkin koalisi terbatas. Kalaupun tidak koalisi terbatas, istilahnya masih ada lah di pertemuan kompromi. Ya, mungkin koalisi terbatas istilah saya itu entah dengan PKS, entah dengan PD Perjuangan, mungkin isu per isu. Berarti presidensial club yang digagas Pak Prabowo mungkin aja batal kalau misalnya Bu Mega oposisi? Ya salah satu kendalanya belum tentu bisa terrealisasi dengan baik. Istilah saya tadi mungkin ada kerjasama terbatas, isu per isu. Kan tidak hanya soal melulu kursi menteri, tapi bisa jadi isu kelengkapan DPR. Nah ini kan penting, misalnya kelengkapan DPR itu ketua DPR, pimpinan komisi dan sebagainya. Mungkin ada isu per isu kerjasama lintas partai atau lintas poros politik akan terjadi pada level itu. Jadi tidak, kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan lalu dapat menteri, per hari ini saya belum melihat tanda-tanda itu. Karena Ibu Mega termasuk orang yang berani dan konsisten ya. Ketika quick count 14 Februari, cek di media saya mengatakan, saya prediksi yang akan gabung pemerintahan ketika Prabowo diprediksi menang itu, 1 Nasdem, 2 PKB. Nah, saya nggak tahu. Dan saya menambahkan, saya percaya Ibu Mega lah satu-satunya yang bisa menolak godaan, kerajuan gabung ke pemerintah. Meskipun PDIP mungkin saja gabung, tapi yang bisa menolak satu-satunya Ibu Mega. Kenapa? Karena ya tidak terlalu terpengaruh. Posisi menteri tidak terlalu penting bagi Ibu Mega dan beliau sudah membuktikan dan sebagainya. Itu saya konsisten dari situ. Meskipun PD Perjuangan ada potensi, tapi di luar PD Perjuangan kalau diajak termasuk PKS, saya ragu kalau mereka menolak tawaran itu. Oke, itu istilah saya. Kalau gitu Bang Deddy, kalau misalnya nanti sudah diputuskan, misalnya ujungnya adalah oposisi, tapi PDIP ada kemungkinan juga nggak buka kerjasamanya, tapi di parlemen gitu, di DPR dengan Gerindra misalnya. Saya kira di DPR, di pilkada, di semua tempat sangat dimungkinkan karena tidak ada masalah antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan Gerindra itu kan berkontestasi dalam sebuah siklus kepemimpinan politik yang legal dan konstitusional gitu. Jadi tidak ada masalah dengan Gerindra kalau menurut saya gitu. Jadi apakah dimungkinkan dalam kebijakan yang baik PDI Perjuangan mendukung? Ya sangat mungkin. Apakah dimungkinkan dalam perumusan APBN yang memihak pada rakyat itu dimungkinkan kerjasama? Ya sangat mungkin gitu. Dan di banyak tempat sangat mungkin gitu ya. Tetapi kan bedanya hanya satu di dalam pagar, satu di luar pagar, kan kira-kira seperti itu. Karena kalau masuk dalam pemerintahan diartikan sebagai mendapat kursi menteri, saya kira itu jauh panggang dari api gitu. Jadi kita ingin melihat ini bagian dari cara kita membangun peradaban politik kita.
Kalau apa-apa semua partai politik masuk dalam pemerintahan yang sudah menang, lantas buat apa sebenarnya kita ada pemilu? Kan ini yang ditanya oleh rakyat berulang-ulang gitu. Dan negara ini harus dijalankan dengan ada check and balances. Oke. Saya kira penting juga. Bukan berarti berkelahi atau katakanlah bersikap oposan gitu. Karena oposan itu kan artinya memang ada cara pandang yang berbeda dalam rangka membangun bangsa. Ya, dan itu biasanya di negara parlementer atau dua partai gitu. Oke. Gak majemuk seperti kita. Jadi sabar aja. Saya kira apapun itu posisinya PD Perjuangan selalu berpikir bagaimana negara ini dikelola lebih baik dari hari ke hari. Oke, Mas Hanta, kalau misalnya PDI Perjuangan benar nanti oposisi, hanya menyisakan oposisi di PDI Perjuangan atau mungkin PKS atau ada partai lain yang ikutan oposisi, yang berani oposisi? Masih di mute, Mas? Potensi partai yang di oposisi di luar pemerintah atau di luar pemerintahan itu menurut saya tersisa tinggal dua, satu PD Perjuangan, yang kedua PKS, kecuali ya PD Perjuangan gabung ke pemerintahan, mungkin itu akan ada dinamika. Artinya PD Perjuangan jadi perannya pengaruhnya lebih besar, membuat partai Nasdem dan PKB posisi tawarnya menjadi turun di internal koalisi, itu beda. Tapi per hari ini yang tersisa masih PKS dan PD Perjuangan kan realitasnya. Sementara Nasdem dan PKB cukup terang mengatakan sudah berada di dalam pemerintahan. Nah, dengan komposisi seperti ini relatif ya saya kira sudah tambun ya cukup besar, sudah di angka 72% yang di dalam pemerintahan, tersisa sekitar 28% PDB dan PKS. Kita berharap pemerintahan efektif, demokrasi yang sehat. Jadi karena itu dua hal pesan kepada pihak Pak Prabowo tentu untuk menahan, jangan sampai mengajak semuanya dalam pemerintahan demi demokrasi kita tetap tegak, sehat, kemudian pemerintahan efektif. Satu sisi juga kita berharap PD Perjuangan atau PKS atau partai apapun ada yang tidak kalah mulianya berada di luar pemerintahan, sama-sama mengawal konstitusi, menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kita inginkan pemerintahan efektif, eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, kontrolnya kuat, bukan eksekutifnya kuat, legislatifnya lemah. Kalau itu yang terjadi adalah potensi kolutif. Atau sebaliknya, yang kuat legislatif, eksekutifnya lemah, itu juga tidak sehat, akan cenderung konfrontatif. Yang dibutuhkan sama-sama saling mengimbangi, namanya demokrasi presidensial yang efektif. Mudah-mudahan itu yang terjadi ke depan. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Bang Deddy, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud orang toksik dalam pernyataan tersebut? Kita bahas setelah ini. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia. Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Perlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat, pukul 12 malam, live di Kompas TV. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, saudara, berpesan para Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud orang toksik tersebut? Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Benar. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana, Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit-elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik dalam pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Kita tanyakan ke juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Kunto Adi Wibowo. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Audrey. Waalaikumsalam, Bang Daniel. Jadi ini kan Pak Prabowo mungkin ya lagi menimbang-nimbang nih siapa yang masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran gitu. Nah, kalau gitu pesannya Pak Luhut ini sudah diterima dan sudah diketahui belum sih sama Pak Prabowo yang dimaksud orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan itu siapa? Pertama sebagai nasihat, sebagai tausiah dari Pak Luhut ini penting, dan Pak Prabowo sudah disampaikan langsung oleh Pak Luhut terkait dengan pandangan Pak Luhut ini kan pandangan yang jamak disampaikan oleh
tokoh terkait dengan upaya Pak Prabowo ingin memperkuat dan mengakselerasikan kinerja kabinetnya nanti. Jadi sebagai sebuah nasihat ini penting sekali, dan insya Allah Pak Prabowo terkait dengan orang-orang toksik, insya Allah Pak Prabowo punya detoxnya, Mbak Audrey. Jadi berarti udah tahu dong siapa yang dimaksud ini? Ya secara spesifik Pak Luhut tentu tidak menyebutkan, tapi yang jelas ini early warning yang penting dari Pak Luhut. Tapi yang juga saya perlu kita garis bawahi, Pak Luhut ternyata familiar dengan istilah-istilah anak muda sekarang, yaitu orang-orang toksik. Itu juga luar biasa. Nah, dalam konteks tertentu tadi yang jelas bagi Pak Prabowo ini adalah salah satu saran yang bisa diperoleh Pak Prabowo dari tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang. Dan tentu Pak Prabowo punya mekanisme untuk melakukan saringan-saringan yang di dalam tanda kutip tadi toksik. Nah, Pak Prabowo dalam proses penjaringan anggota kabinetnya tentu melalui mekanisme, saya sering sebutnya 2 syarat utama kabinet Pak Prabowo, yaitu pertama adalah integritas, kemudian kedua adalah kompetensi, selain tentu payung besarnya bersepakat dan bersetuju dengan visi misi yang dibawa oleh Pak jadi Prabowo. artinya selaras ya, sejalan dengan Pak Prabowo ya visi misinya ya Bang. Betul. Oke, kalau gitu Mas Guntur, kenapa sih Pak Luhut ini sampai mengeluarkan kata-kata toksik? Kalau toksik di Indonesia ini kan racun, negatif gitu ya. Kenapa nggak mungkin pakai kata-katanya yang tidak setuju dengan misalnya program visi misinya Pak Prabowo? Kenapa harus pakai kata toksik yang dilihatnya? Karena menurut saya lebih dari sekedar tidak setuju, karena juga merujuk pada misalnya kinerja dan juga merujuk pada nilai-nilai yang dia anut gitu Mbak. Dan waktu Pak Luhut berbicara itu konteksnya sedang bicara soal perizinan ya kalau nggak salah ya, perizinan digital gitu kan. Dan coba kita cermati saja siapa yang pernah bermasalah dengan Pak Luhut di isu perizinan gitu kan. Bisa jadi ada orang atau kelompok tertentu, ada partai tertentu gitu kan. Tapi ini jadi interpretasinya jadi liar memang Mbak gitu. Dan menurut saya butuh kejelasan dari Pak Luhut sendiri siapa yang dimaksud gitu. Kalau enggak kan ini bisa jadi quiz giveaway yang saya nggak tahu hadiahnya apa nanti. Mungkin lebih ke orang, ke parpol, apa ke organisasi atau kemana ini? Ya kalau Mas Daniel, Bang Daniel aja nggak tahu atau nggak mau mengungkapkan, apalagi saya kan gitu. Jadi kalau menurut saya kan memang kalau ini main tebak-tebakan, saya tadi cluenya adalah soal perizinan, dan ini bisa jadi partai, bisa jadi orang, bisa jadi kelompok gitu kan. Karena beberapa pernyataan dari tokoh, misalnya dari Bang Habibur Rahman sendiri di Gerindra, ini nyerempet-nyerempet soal relawan kan gitu kan. Lalu ada juga yang berkomentar ini nyerempet-nyerempet soal partai atau kelompok tertentu. Jadi menurut saya interpretasinya masih sangat liar, sangat bebas gitu kan, bolanya bola liar, jadi butuh Pak Luhut sendiri untuk tapi Mas Guntur, dengan pernyataan dari Pak Luhut, kemudian juga Pak Jokowi juga mengamini, menyetujui kalau jangan sampai ada orang toksik di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ini juga bisa mengartikan bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi dan juga Pak Luhut masih ada nanti di pembentukan pemerintahannya Pak Prabowo. Ya tadi, ini kan cuma sekedar saran ya Mbak ya. Pada akhirnya hak prerogatif ada pada Pak Prabowo kan gitu. Apakah saran tadi ditampung kemudian dibuang atau ditampung kemudian dipertimbangkan dan didengarkan gitu, itu terserah Pak Prabowo, dan saya pikir elit-elit politik kita sudah cukup dewasa untuk kemudian menyikapi hal. Kalau gitu langsung saya tanyain aja ya Mas ya ke Bang Danielnya, ini sarannya Pak Luhut ini akan diterima, ditindaklanjuti, atau ya mungkin ya didengarkan saja? Saran Pak Luhut itu kan bagus ya, siapapun Mbak Audrey juga tidak mau berhubungan dengan orang toksik kan, Mas Guntur juga sama, tidak mau berhubungan dengan orang yang toksik, dan itu adalah saran dan peringatan, early warning yang baik dan biasa saja sebenarnya. Nah, tentu saran itu diterima. Semua saran-saran yang baik yang berasal dari siapapun tentu akan diterima oleh Pak Prabowo dan diperhatikan secara khusus oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sejak awal terbuka dengan saran-saran dari para senior,
dari para presiden sebelum beliau nanti, itu adalah komitmen Pak Prabowo sejak awal. Jadi tadi saya sebutkan Pak Prabowo tentu ada mekanisme sendiri untuk menyaring mereka-mereka yang bisa dan layak. Tapi nggak berkebalikan tuh Bang dengan keinginan Pak Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin. Tentu merangkul semua orang yang punya visi dan siap di satu kapal. Tentu kan kita tidak dalam makna kemudian merangkul mereka-mereka yang justru akan dan hendak membolongi atau membocorkan kapal. Itu hal yang sederhana saja, jadi jangan memaknainya justru kalau kemudian orang, kelompok, atau pihak itu tidak bersedia dalam satu kapal, dipimpin oleh kapten kapal yang bernama Prabowo Subianto, ya dia pasti tidak diangkut dan tidak diajak di kapal tersebut. Jadi dan itu yang tadi mungkin dimaknai oleh yang dimaksud oleh Pak Luhut, jangan sampai orang toksik itu merusak kerja, menjadi beban kerja, kemudian justru membolongi kapal yang harusnya bisa lebih cepat, tapi karena dibolongi dia jadi lambat karena beban-beban itu tadi. Pak Mas Guntur, kalau tadi Menkominfo yang juga Ketua Umum Projo kan bilang nih orang toksik yang kayaknya dimaksud adalah orang yang anti rakyat. Nah kalau gitu harusnya Pak Luhut ini menjelaskan nggak sih siapa orang toksik yang dimaksud? Iya, paling tidak definisi ya Mbak ya. Apa definisi toksiknya, lalu kemudian kalaupun tidak bisa menyebutkan, paling tidak definisi sehingga kita punya clue gitu. Siapa kira-kira yang dimaksud. Tapi mungkin Pak Luhut juga merasa tidak berkepentingan untuk menjelaskan ke publik karena pesannya lebih ke Pak Prabowo kan gitu. Selama Pak Prabowo paham, Pak Prabowo tahu secara komunikasi ya pesan Pak Luhut sudah tersampaikan gitu. Cuma kalau kita lihat kan masalah politik ini tentu punya problem dengan motif dan ya itu tadi merangkul itu kan punya konsekuensi pasti. Semakin banyak yang dirangkul, semakin kecil potongan kue kekuasaan yang akan dibagi gitu, yang akan kebagian masing-masing. Dan tentu Pak Luhut sebagai tokoh Golkar juga yang kemarin ketua ketumnya juga sudah bilang mau 5 kursi menteri kan gitu kan, itu juga nggak ingin itu terganggu kan, sehingga mungkin ada motif-motif itu untuk kemudian berbicara soal toksik ini Mbak. Baik Mas Guntur, terima kasih. Bang Daniel terima kasih untuk ulasannya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Saudara, tetaplah bersama kami. Muncul wacana Prabowo Gibran akan membentuk kabinet besar dengan 40 menteri. Apakah ini upaya bagi-bagi kekuasaan atau mungkin justru dengan banyak menteri kinerja pemerintah bisa lebih baik? Kita ulas sesaat lagi bersama Liviana Cerlisa. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Desa di Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan masih terisolasi akibat longsor pada Jumat lalu. Proses evakuasi warga dilakukan menggunakan helikopter karena akses ke lokasi yang terputus. Akses menuju lokasi terputus karena jembatan putus dan tertutup material longsor. Kecelakaan 2 kendaraan antara mobil berplat Polri dan mikrobus terjadi di Tol Layang MBZ kilometer 14 Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil Fortuner berplat Polri yang datang dari arah Karawang menuju Jakarta tiba-tiba menabrak mikrobus yang berada di depannya hingga menyenggol median jalan. Akibat kecelakaan, kedua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan. Sopir Fortuner mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan lain.
Kecelakaan melibatkan satu minibus terjadi di perlintasan kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir minibus tidak mendengar peringatan dari petugas palang pintu saat KA Pandalungan dari arah Gambir, Jember melintas. 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat kecelakaan ini. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco, air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, 3 pekan usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran bersiap menyusun komposisi kabinet. Namun muncul wacana penambahan kementerian menjadi 40. Kita simak jumlah menteri di kabinet sebelumnya. Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden keempat Abdurrahman Wahid punya 35 menteri. Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri punya 30 menteri. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2 yang dipimpin Presiden ke-6 SBY punya 34 menteri. Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo juga punya 34 menteri.
Namun, bila hendak menambah jumlah kementerian, maka harus ada penyesuaian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 13, pembentukan kementerian harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan tugas. Pasal 15 menyebutkan jumlah kementerian paling banyak 34. Apa yang jadi alasan wacana penambahan kementerian ini kemudian muncul? Dan kementerian apa yang dinilai perlu ditambah? Kita akan bahas setelah tayangan ini. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Jokowi tegaskan soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan kepada presiden terpilih. Pak, di kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang menurut Bapak apakah boleh ada masukan dari Bapak, Pak? Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Kalau ada boleh ada tanya ke saya. Tidak boleh ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan suatu masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Sementara Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan mendukung wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo jika itu yang terbaik untuk rakyat. Pak Presiden lah. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Pak Projo menawarkan nggak Pak? Enggak lah, kita enggak. Ya. Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Untuk menambah jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian, yakni total sebanyak 34 kementerian. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry menyebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Kita cermati negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika, Brazil, dan lain-lain, ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas. Ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti Amerika Serikat justru hanya memiliki 13 hingga 16 orang menteri. Ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Tim Liputan Kompas TV.
Bagaimana hingga wacana penambahan kementerian muncul dan apa yang jadi urgensinya? Kita akan bahas bersama Siti Zuhro, pengamat politik BRIN, dan Oce Madril, Ketua Pengkaji Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, APHTN-HAN, yang juga sebagai salah satu pengusul ya. Mas Oce, betul ya? Ya, kami membuat kajian Mbak Livi. Ada banyak hal yang dibahas di kajian kami. Baik, nanti kita lanjutkan. Mas Oce, selamat malam. Bu Zuhro, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Nah, sekarang baru mulai saya bertanya ke Mas Oce. Mas Oce, jadi apa yang mendesak atau yang mendasari usulan jadi 40 kementerian? Koreksi saya kalau salah. Ya, sebetulnya di Asosiasi Pengajar ATN-HAN kita membuat sebuah kajian ya sebagai rekomendasi dari konferensi nasional yang dilakukan pada September 2023. Kemudian juga kajian itu dibentuk dan dilakukan oleh asosiasi dengan menunjuk sebuah tim dan hasilnya itu didiskusikan bersama dengan pengurus-pengurus daerah dari 35 provinsi dan ditetapkan di Rakernas. Nah, kajian ini Mbak Livi sebetulnya kajian yang berkaitan dengan pembentukan kabinet presidensial ya, evaluasi dan proyeksi konstitusional. Jadi tidak spesifik bicara soal jumlah atau hal-hal teknis misalnya. Nah, terkait yang disampaikan tadi soal kabinet misalnya, kami memiliki banyak catatan sebetulnya, tapi ada 7 catatan yang menonjol. Ada soal bagaimana kabinet itu betul-betul dikembalikan kepada porsi konstitusi. Porsi konstitusi itu yang dimaksud adalah pasal 17, 17.1, 17 ayat 2, ayat 3 khususnya, di mana kementerian itu haruslah melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang disebut atau cakupannya ada di konstitusi. Kemudian kalau kita lihat di konstitusi, memang ada banyak sekali urusan pemerintahan yang disebut kemudian diatur di dalam konstitusi, dan itu nampaknya belum tercakup di dalam Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, itu yang mau saya tanyakan Mas Oce, maaf saya potong. Tapi kan juga dicantumkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya di pasal 13, itu kan, koreksi saya kalau data ini salah ya, yang kemudian disebutkan kementerian itu diatur harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, terutama soal cakupan tugas, beban tugas, kesinambungan, keserasian, keterpaduan. Nah, kalau misalnya ditambah, bukankah ini nggak sesuai dengan apa yang diatur? Pertama, di kajian APHTN-HAN kita tidak pernah merekomendasikan jumlah fix ya, jumlah tertentu yang fix begitu. Karena di kajian kita itu ada 2 opsi Mbak Livi. Pertama opsinya adalah tetap 34, tetapi nomenklaturnya akan berubah karena harus mengakomodir urusan-urusan pemerintahan yang belum tercakup dalam nomenklatur yang saat ini ada. Kemudian yang kedua, kalau itu ditambah, maka menurut kami jumlah yang pas menurut kajian ini adalah antara 34 sampai maksimal 41 dengan mempertimbangkan urusan-urusan pemerintahan yang ada di konstitusi yang harus ditampung. Nah, jadi tetap ada 2 opsi begitu. Nah, basisnya tetap urusan-urusan apa saja yang ada di konstitusi yang itu belum nampak diurus secara serius. Misalnya soal pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kemudian misalnya soal jaminan sosial. Kemudian misalnya soal perpajakan dan penerimaan negara. Memang ada beberapa urusan yang menurut kami ini harusnya diurus secara lebih serius pada tingkat kementerian, karena urusan-urusan itu disebutkan secara jelas di konstitusi dan nampaknya sekarang itu belum tercakup tugasnya di dalam nomenklatur kementerian yang ada saat ini. Nah, Mas Jadi Oce, kalau nanti skemanya 34, maka nomenklaturnya sebaiknya dirubah supaya urusan-urusan misalnya pengelolaan perbatasan dan pulau terluar itu tercakup. Itu contohnya. Atau urusan-urusan kebudayaan, perpajakan itu ditangani secara lebih di tingkat kementerian. Nah, itu contohnya ya. Tapi kalau kemudian harus misalnya menambah kementerian, maka tentu undang-undang kementeriannya harus dirubah. Karena memang betul Mbak Livi sampaikan ada batasan jumlah di undang-undang. Betul, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu kan membatasi jumlahnya maksimal hanya 34 ya Mas Oce ya. Yang jadi pertanyaan gini, dengan mengubah undang-undang, terus kemudian seperti yang tadi Mas Oce sempat singgung, mengakomodir kebutuhan sampai maksimal 41, apakah ini kemudian katakanlah proses yang setimpal dengan apa yang harus dilakukan, effortnya begitu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar bab kekuasaan pemerintah negara itu memang tidak ada jumlah kementerian.
karena yang diatur di Undang-Undang Dasar itu adalah urusan-urusan pemerintahan. Jadi jumlah kementerian ini kan muncul di Undang-Undang 39 tahun 2008 ya. Dan kita tahu dalam perdebatan hukum biasanya soal jumlah itu open legal policy. Tidak ada ukuran pastinya begitu. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih pas angkanya dan seterusnya, kalau tidak ada basisnya, maka pastinya angka ini akan sangat cair diperdebatkan. Tapi dalam kajian kami membasiskan kepada urusan-urusan yang disebut dalam konstitusi yang nampaknya nomenklaturnya belum muncul di kementerian saat ini. Jadi ada opsi-opsi itu tadi, opsi 34 dengan nomenklatur yang berubah, atau opsi 34 sampai 41. Tapi kalau ini penambahan, tentu undang-undang kementeriannya secara otomatis harus dirubah dulu. Harus dirubah. Kalau tidak dirubah maka tidak bisa begitu. Nah, saya ke Bu Zuhro, kalau kita melihat dari sisi politiknya, Anda melihat wacana penambahan ini sebagai kebutuhan yang urgent harus dilakukan pemerintah ke depan karena tantangannya makin besar, atau ini sekedar untuk mengakomodir bagi-bagi kekuasaan? Ya, terima kasih. Jadi ini bisa dilihat dari politik dan pemerintahan. Dari politik tentu apa sebenarnya signifikansi dan relevansinya gitu ya. Apakah tadi itu dikatakan terkait dengan masalah efektivitas, efisiensi, dan efektivitas itu yang menyatu pada tentunya kita sebut sebagai birokrasi. Lah kita ini sebetulnya sejak 2001 sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks itu sebetulnya banyak urusan yang sudah didaerahkan. Ketika banyak urusan yang sudah didaerahkan, diurus oleh daerah, lalu apa relevansi dan signifikansinya birokrasi di pusat ini digelembungkan, kan gitu. Nah, tadi itu kita tidak membaca konteks ya, konteks politik dalam hal ini. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 sudah menyampaikan berulang kali baik dalam kampanyenya maupun setelah terpilih, yaitu untuk membangun satu koalisi besar, untuk membangun kabinet yang nantinya juga dampaknya adalah besar untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Nah, tidak mungkin mengajak itu cuma dianggurin ya, Mbak Livi. Mengajak ini pasti ada bonusnya gitu. Nah, ini yang nantinya kita itu kan sudah punya grand design reformasi birokrasi nasional 2010 sampai 2025 gitu ya. Artinya apa? Kita sedang mengupayakan Indonesia itu masuk ke birokrasi kelas dunia gitu. Nah, bagaimana kalau birokrasi kelas dunia cuman diisi oleh besarnya struktur? Jadi kaya struktur tidak kaya fungsi, kan gitu. Seharusnya memang itu yang saya lebih pernah mengusulkan. Indonesia itu cukup memiliki waktu itu maksimal tahun 2009, saya mengatakan 20 berapa ya? Waktu itu 23. Gitu ya. Meskipun ada teman yang mengusulkan 18 kan gitu ya. 23 dengan kementerian KL apa yang bisa disatukan, mana yang bisa dihapuskan dan sebagainya tadi. Baik, gini Bu Zuhro, kemarin kita juga berbincang di Sapa Malam dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang kurang lebih pernyataannya tuh bicara soal tantangan ke depan bangsa Indonesia dipimpin Prabowo Subianto juga tentu butuh dukungan dan juga support kementerian yang mungkin saja komposisinya lebih besar. Meskipun ini belum dibahas di tim Prabowo Gibran begitu. Namun ini kan merespon wacana yang muncul, seperti Habibur Rahman juga Waketum Gerindra juga merespon positif mengenai penambahan ini. Jadi menurut Anda seberapa katakanlah gini, seberapa besar manfaatnya memperbesar kabinet dengan manfaat yang akan didapatkan bangsa kita ke depan? Iya, kalau kabinetnya tambun ya nanti itu, apakah bagaimana mengelola kabinet tambun itu ya. Jadi apakah akan berkorelasi positif serta-merta akan positif terhadap terbentuknya good governance. Karena di Indonesia ini yang diperlukan adalah sebetulnya zakon kabinet tadinya itu. Kabinet profesional betul gitu ya. Untuk mengejar ketertinggalan kita menuju 2045. Kan itu asumsinya, argumentasinya. Tapi begitu fragmentasinya luar biasa, birokrasi kita, tidak hanya jumlah kementerian lembaga gitu, tapi di internal di dalam birokrasi itu masih eselonisasi dan sebagainya, dipangkas di sini, ditumbuh di sana. Kita yang lalu itu
menyedikitkan, istilahnya meminimalisasi di eranya Pak SBY itu jumlah wakil menteri. Tapi di eranya Pak Jokowi luar biasa itu. Jumlah wakil menteri itu tambah banyak dengan alasan apapun kan gitu. Nah, sekarang akan dibesarkan. Saya ragu gitu ya, kalau ini hanya untuk sekedar gitu ya, membagi-bagi supaya semuanya mendukung. Nah, kalau hanya sekedar mendukung, kabinetnya tidak efektif. Lantas bagaimana menjelaskan itu? Nah, ini yang kita butuhkan ke depan itu adalah bagaimana Indonesia melakukan akselerasi pembangunan secara cepat, lalu adjust dan agile terhadap gitu ya era digitalisasi yang seperti ini, istilahnya digitalisasi governansi gitu ya. Nah, ini kan harus luar biasa dilakukan secara tentunya perubahan-perubahan yang konkret. Nah, ini yang juga dikeluhkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana mengelola birokrasi kita yang tentu diharapkan sangat profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publiknya betul-betul di tingkat yang prima dan sebagainya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita mengharapkan birokrasi ini sebagai roda pembangunan kita. Kalau hanya sekedar dibesarkan jumlahnya demi dukungan, demi menjaga persatuan Indonesia, itu cuma politiknya. Tapi nanti pembangunannya gitu ya, di perspektif pemerintahnya kita tidak dapatkan itu. Oke, saya ke Mas Oce. Mas Oce, kalau misalnya pada akhirnya Kabinet Prabowo Gibran mengamini usulan yang kemudian akan mengubah undang-undang kementerian begitu, yang kemudian menjadi 40 atau bahkan informasi yang sempat beredar menjadi 48 kalau saya tidak salah, apakah kemudian nanti proses yang harus dilalui adalah secara bertahap, kemudian dilantik, baru merevisi undang-undang, ataukah ini bisa dilakukan lebih dulu sebelum menyusun kabinet? Ya, pertama tentu bagi kami baiknya memang pembentukan kabinet itu dikembalikan kepada Konstitusi Pasal 17 ayat 3 bahwa kementerian itu harus menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu juga di dalam kajian kami untuk Kemenko juga harusnya tidak terlalu banyak. Karena Kemenko itu kan dia tidak mengurus urusan pemerintahan tertentu secara teknis, tapi hanya sifatnya koordinasi. Jadi mestinya tidak wajib sebetulnya di undang-undang kementerian. Dan kalaupun dibentuk itu mungkin 3 saja begitu, tidak usah terlalu banyak. Nah, terkait dengan apakah nanti jumlahnya bertambah atau tidak, menurut kami tetap basisnya haruslah urusan pemerintahan yang disebut di konstitusi. Ada sebetulnya banyak sekali urusan yang disebut yang itu memang menurut kami belum tercakup di dalam nomenklatur yang sekarang. Ini harus dipikirkan. Misalnya soal bagaimana kesatuan masyarakat adat yang itu disebut dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar, tapi kementerian mana yang kemudian pada level kementerian yang serius mengurusi masalah ini. Kemudian soal pulau-pulau terluar tadi, kementerian mana yang serius mengurusi, karena itu disebut dalam bab wilayah negara pasal 25A di konstitusi, kementerian mana yang kemudian serius mengurusi itu. Nah, menurut kami, kalau kemudian kami tidak terpaku pada jumlah tertentu, tapi kalau kemudian pilihannya 34, maka mau tidak mau menurut kami nomenklatur ini tetap harus masuk. Menurut kami tetap harus ada kementerian yang serius mengurusi daerah perbatasan, luar, masyarakat adat, dan seterusnya. Tapi kalau nanti jumlahnya ternyata menjadi 41 dan seterusnya, memang tantangannya Mbak Livi, undang-undang kementeriannya harus dirubah. Karena tidak mungkin menambah tanpa merubah undang-undang kementerian. Nah, caranya tentu 2. Bisa dilakukan sebelum pembentukan kabinet Oktober 2024, bisa saja setelah pembentukan kabinet. Tentu ini plus minus. Kalau sebelum pembentukan kabinet itu dilakukan, maka presiden terpilih tentu bisa membentuk kabinet dengan postur yang dikehendaki pada Oktober 2024. Tapi kalau tidak, maka memang akan ada waktu yang terbuang, efisiensi dan seterusnya. Secara waktu memang tidak gampang juga membangun sebuah kementerian baru. Nah, itu tantangannya bagi pemerintahan ke depan tentu saja. Nah, ini ada plus minus tentu saja, pilihan timing apakah akan dilakukan perubahan undang-undang kementerian atau tidak. Tapi kalau ternyata pilihannya tidak, kami tetap mengusulkan agar nomenklaturnya diperbaiki dan disesuaikan dengan urusan yang ada di konstitusi. Nah, usulan kajian ini berada di sana. Mas Ocha, ini kan ada dua hal kalau kita melihat dari satu sisi ketika satu kabinet itu menjadi terlalu gemuk, kalau kita lihat dari sisi positifnya katakanlah akan lebih banyak urusan yang tertangani di pemerintahan begitu.
seperti yang kemarin sempat disebutkan, tapi oleh politisi Gerindra. Tapi kemudian di satu sisi, ketika misalnya kabinet itu terlalu gemuk, ada kekhawatiran fungsi OTDA di daerah itu yang kemudian menjadi tidak terlalu berfungsi optimal karena jadi terlalu banyak kementerian yang nanti resikonya akan menjadi tumpang tindih. Kalau dari sisi Anda, mana yang lebih efektif? Kami mencoba menyandingkan ya, Prof. Siti Zuhro dan Mbak Livi, menyandingkan antara Undang-Undang Kementerian Negara, Konstitusi, dan Undang-Undang Pemda 23/2014. Kita coba lihat urusan apa saja yang disebut dan diatur. Ternyata kalau kita lihat di Undang-Undang Pemda, jumlah urusannya bertambah banyak. Justru lebih bertambah begitu. Karena di Pemda itu didetailkan ada urusan-urusan pemerintahan yang harusnya dikelola oleh daerah, tetapi harus diingat, konstruksi Undang-Undang 23/2014 itu tidak bisa dilepaskan relasinya dengan pusat. Ini Prof. Siti Zuhro pasti sangat paham bagaimana kesulitan daerah kalau relasi dengan pemerintah pusatnya itu nggak jelas koordinasinya ke kementerian yang mana. Sehingga mestinya kalau kita lihat Undang-Undang Pemda, itu urusannya jadi makin banyak, Mbak Livi, yang harusnya itu pada level kementerian itu siapa yang mengurus begitu. Nah, jangan biarkan nanti urusan-urusan yang disebut di daerah, ternyata di tingkat pusat itu tidak ada yang mengurus. Nah, relasi ini yang menurut kami perlu diperbaiki. Jadi kita tidak akan terpaku pada soal jumlah. Kalaupun jumlahnya 34, menurut kami nomenklaturnya itu harus mencakup urusan yang ada di konstitusi dan urusan yang ada di daerah. Itu kalau bisa ada koordinasinya, ada kementeriannya. Kita tahu bahwa kalau sebuah urusan itu tidak diurus pada level kementerian, efektivitasnya, dampaknya, dan seterusnya, itu banyak hambatan dari sisi anggaran, dari sisi SDM, dari sisi jangkauan kewenangan, itu banyak sekali hambatannya. Gitu. Nah, saya ke Bu Zuhro. Saya sambung boleh ya, Mbak? Iya, boleh. Ini terakhir buat Anda, Bu Zuhro. Silakan. Menarik sekali poin yang bisa dijelaskan terkait dengan daerah perbatasan tadi. Kebetulan kami memang melakukan penelitian, mungkin ini tahun ketiga ya, Mas Oce, itu tentang daerah perbatasan tadi itu. Untuk sementara ini kan ada BNPB ya. BNPB satu contoh yang mengkoordinasi gitu ya, kementerian lembaga untuk mengeksekusi program yang ada di daerah perbatasan. Apa yang terjadi? Baik, sebetulnya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah 23 nomor 23 tahun 2014 dan juga mengacu juga pada Undang-Undang 43 tahun 2008 ya, wilayah negara ya. Itu sebetulnya belum terjadi harmonisasi, maka yang terjadi adalah ketergantungan daerah terhadap pusat. Tadi disebutkan ada urusan yang menjadi kewenangan. Jadi urusan yang menjadi kewenangan daerah itu tidak hanya wajib, tapi juga ada urusan pilihan. Dan itu belasan jumlahnya. Nah, dalam konteks itu memang saya sangat mendorong gitu ya, agar bagaimana daerah-daerah ini membangun itu kan istilahnya membangun Indonesia dari daerah. Nah, kalau itu halnya memang itu yang harus diprioritaskan. Termasuk bagaimana ketika kita punya Kementerian Desa. Nah, tidak mungkin kan ke depan kita punya Kementerian Kabupaten atau Kementerian Kota, bukan itu. Esensinya bukan itu. Tapi siapa yang ngurus yang betul-betul memiliki gitu ya payung hukum yang kokoh. Jadi bukan hanya mengkoordinasi seperti yang terjadi pada BNPB untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di daerah. Tidak bisa. Jadi daerah-daerah perbatasan dengan karakteristik kekhasannya, baik itu yang kepulauan maupun daratan, itu memerlukan gitu ya, satu ketangkasan mereka sendiri, kemandirian mereka untuk sesegera mungkin membangun. Tidak harus menunggu-nunggu bagaimana koordinasi dari pusat dan sebagainya. Nah ini yang patut untuk diperbaiki ke depan, Mas Oja Madre, menurut saya yang perlu ya diperbaiki dan difokuskan. Karena kalau menurut saya tidak mungkin membangun itu hanya pusatnya saja kayak di ibu kota saat ini ya. Jakarta masih ibu kota katakan gitu ya. Terima kasih. Maka kita memang memerlukan daerah-daerah itu dibangun. Baik, terima kasih Bu Zuhro, terima kasih juga Mas Oce sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam kita kembali dengan informasi KPK menyebut kasus ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat keluarganya.
Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Saatnya saudara Anda menyaksikan Kompas Update. Diduga akibat sudah rapuh, tembok setinggi 3 meter dan panjang 12 meter di Banyumas, Jawa Tengah ambruk menimpa 4 anak. Seorang anak berusia 8 tahun meninggal di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya dibawa ke rumah sakit. Saksi mata bilang tembok ambruk menimpa 4 anak yang tengah berjalan di jalan setapak di bawah tembok. Peristiwa ambruknya tembok ditangani Polresta Banyumas. Terima kasih saudara Anda sudah menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto bentuk Presidential Club, pengamat politik menilai kunci keberhasilan ada pada relasi Megawati Soekarno Putri. Laga playoff lawan Guinea di Stadion Pierre Pibaro, Prancis, Kamis 9 Mei, jadi peluang terakhir Timnas U23 amankan tiket Olimpiade Paris 2024. Tim Thomas dan Uber Indonesia raih posisi runner-up usai kalah dari tuan rumah China. Laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud orang toksik tersebut? Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar.
Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana, Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Gitu. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyebut, menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit-elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Senin pagi kecelakaan dua kendaraan antara mobil berplat Polri dan mikrobus terjadi di Tol Layang MBZ kilometer 14 Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil Fortuner berplat Polri yang datang dari arah Karawang menuju Jakarta tiba-tiba menabrak mikrobus yang berada di depan hingga menyenggol median jalan. Akibat kecelakaan dua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan. Dari keterangan sementara, sopir Fortuner mengaku mengantuk hingga menabrak kendaraan. Naik pagar pembatas, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota membenarkan mobil Fortuner yang terlibat kecelakaan adalah mobil dinas Polri milik Polda Jabar yang biasanya digunakan Karolog Polda Jabar. Sementara terkait plat dinas Polri yang sempat berganti plat sipil, Kasat Lantas jelaskan mobil Fortuner memang memakai double plat nomor antara Polri dan plat sipil. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat, kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya. Jadi itu mobil dinas. Saat terjadi benturan dengan kendaraan di depannya itu, jadi plat dinasnya itu terlempar. Plat dinasnya terlempar. Plat dinasnya. Seperti itu. Sebenarnya dia pada saat dan sebelumnya itu memakai plat dinas, memang mobil dinas seperti itu. Double berarti ya Pak, di double ya Pak? Iya, di double seperti itu. Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11% di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri. Menurut Presiden, angka tersebut mencerminkan Indonesia mampu tetap tumbuh di tengah kondisi geopolitik global yang tak menentu hingga banyak negara lain jatuh ke jurang resesi.
Jokowi menyebut capaian pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Badan Pusat Statistik melaporkan, ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal keempat 2023 sebesar 5,04%. 1, 2, 3 sudah masuk ke jurang resesi. Negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11%. Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita. Saya kira dua hal itu yang sangat baik. Presiden Joko Widodo buka suara soal tutupnya pabrik sepatu merek Bata di Purwakarta, Jawa Barat setelah 30 tahun beroperasi. Jokowi bilang tutupnya sebuah usaha terjadi karena beberapa kondisi, bisa karena efisiensi maupun kalah bersaing. Namun Jokowi menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro masih sangat baik. Hal ini menunjukkan daya tahan dan potensi pasar domestik serta kepercayaan investor. PT Sepatu Bata menutup pabriknya per 30 April 2024. Keputusan ini diambil karena kerugian yang dialami perusahaan. Ya, ini kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun. Karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih saya banyak hal. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kita kembali usai jeda. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV.
Saudara, Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan bermodus manipulasi data yang merugikan perusahaan asal Singapura hingga 32 miliar rupiah. 5 orang jadi tersangka, 2 diantaranya warga negara Nigeria. Modus pelaku dengan mengelabui korban menggunakan email palsu yang menyerupai email asli perusahaan korban. Pelaku kemudian mengirimkan rekening palsu atas nama perusahaan fiktif yang sudah dibuat pelaku sebelumnya. Perusahaan asal Singapura ini merugi hingga 32 miliar rupiah. Mengelabui korban dengan menggunakan email palsu, yaitu mengganti posisi alfabet atau menambahkan satu atau beberapa alfabet pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. Kemudian pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat oleh pelaku yang berada di Indonesia melalui salah satu bank di Indonesia dengan nomor rekening 018801 sekian. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material sebesar 32 miliar rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazal didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazal dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, jaksa juga mendakwa Ghazal melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh Ahmad Riyad. Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah kementerian dalam pemerintahan mendatang. Jokowi mengaku tidak memberi masukan soal penambahan menteri di Kabinet Prabowo. Jokowi menyebut soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan pada Prabowo lebih dulu. Jokowi mengaku tidak memberikan masukan soal penambahan menteri di Kabinet Prabowo. Penambahan jumlah kementerian hingga 40 masih wacana. Untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memperbolehkan kementerian paling banyak 34. Kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih. Yang masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Kalau ada boleh ada tanya ke saya. Tidak boleh ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka bicara soal wacana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40. Gibran bilang itu masih digodok, jadi tunggu dulu. Gibran menyatakan soal wacana Prabowo menambah jumlah kementerian di kabinetnya kelak masih digodok atau masih tahap pembahasan. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat Prabowo. Ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Menolak kesepakatan gencatan senjata, militer Israel kini mulai menyerang wilayah Rafah. Kita kembali usai jeda. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Menolak kesepakatan gencatan senjata, militer Israel kini mulai menyerang wilayah Rafah. Senin pagi waktu setempat, Hamas telah sepakat melakukan gencatan senjata yang diusulkan Mesir dan Qatar. Namun Israel justru menolak dengan alasan persyaratan tersebut tidak memenuhi tuntutannya. Dilaporkan serangan Israel telah memakan korban lebih dari 34.700 jiwa dan 78.000 lain mengalami luka. Saudara, ada kerang laut dalam yang jadi hewan bercahaya pertama yang sudah hidup lebih dari 500 juta tahun. Saya akan hadirkan seperti apa bentuknya usai jeda. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Maisis Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa,
pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, ada hewan yang bisa mengeluarkan cahaya dan memiliki keindahan tersendiri jika dilihat dari kegelapan. Bukan kunang-kunang, tapi kerang laut dalam yang menjadi hewan bercahaya pertama yang sudah hidup lebih dari 500 juta tahun. Kita lihat, ini dia. Sejumlah hewan memiliki keindahannya masing-masing seperti pada bentuk tubuh, suara hingga warna tubuhnya. Satwa laut seperti ikan, ubur-ubur hingga hiu yang memiliki cahaya terang ketika di dasar laut karena hasil dari reaksi kimia juga memiliki nilai eksotis tersendiri. Namun selain hewan tersebut, para peneliti menemukan hewan bercahaya pertama kalinya adalah kerang laut dalam yang sudah hidup lebih dari 540 juta tahun. Karang lunak ini dapat mengeluarkan cahaya berwarna merah muda, oranye hingga ungu jika tersentuh sesuatu benda. So this seems to be one case where bioluminescence may have evolved a long, long time ago and then been preserved in all the descendants of that original organism. Diketahui hewan-hewan ini mengeluarkan cahaya sebagai fungsi untuk menghindar dari ancaman predator maupun untuk memikat lawan jenisnya. Sapa Indonesia Malam berakhir sampai di sini. Saya Livia Rajarlisa. Dan saya Audrey Chandra berterima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Maisis Rutarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Aris Sonaga. Dan saya, Valentina Sitorus. Proses evakuasi terhadap warga korban banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih terus dilakukan meskipun terkendala lantaran putusnya akses jalan dan jembatan. Ulasan lengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan menjadi oposisi pemerintah. Ganjar juga menyatakan tak akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sebuah tragedi keluarga yang memilukan terjadi di Minahasa Selatan. Seorang bocah laki-laki tak henti-hentinya menangisi jenazah ibunya yang dibunuh oleh ayahnya sendiri.
Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai tanah longsor akibat hujan deras terjadi di kota Montebello, Kolombia. 30 rumah rusak akibat kejadian ini. Informasi pertama saudara, 16 petak ruko hangus saat kebakaran melanda toko grosir mainan anak-anak di Jalan Pasar Raya 2, Kampung Jawa Dalam, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Bangunan 3 lantai di Jalan Pasar Raya 2 Kampung Jawa Dalam, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terbakar hebat pada Selasa siang. Bangunan yang mudah terbakar ini merupakan tempat pembuatan reklame dan sentra penjualan mainan anak-anak. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang pun mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan berhasil melakukan pemadaman setelah 5 jam. 1 orang pedagang terluka dalam peristiwa ini. Saudara, tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau membongkar peredaran narkotika jenis ekstasi di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Lantaran pintu yang tak kunjung dibuka, polisi melakukan pendobrakan untuk menangkap para pelaku. Polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam kos-kosan dan menemukan 3 orang pelaku serta alat isap sabu atau bong. Menurut Direktur Res Narkoba Polda Riau, Kombes Manang Subeti, saat penggerebekan seorang pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti. Penggerebekan itu dilakukan bermula dari penangkapan seorang pelaku yang memiliki 480 butir pil ekstasi. Setelah pemeriksaan dilakukan, 2 dari 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial SA dan AD yang berperan diduga sebagai kurir. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Istri kok ditinggal sama orang berdua? Beberapa hari yang lalu berhasil mengamankan 4 orang. Dari 4 orang itu kami menetapkan 2 orang sebagai tersangka, di mana salah satu tersangka tersebut sewaktu dilakukan penangkapan kami temukan barang bukti ekstasi sebesar 480 butir. Kami sempat kesulitan untuk masuk ke dalam kos-kosannya sehingga kami terpaksa mendobrak pintunya, dan ternyata memang pada saat dilakukan pendobrakan ada salah seorang tersangka yang sempat masuk ke kamar mandi, dan juga di situ yang bersangkutan membuang sejumlah barang bukti. Sejumlah warga berunjuk rasa di depan depo Pertamina Cikampek dengan memblokade jalan arteri Karawang menuju Jakarta. Dalam aksinya, massa juga menahan truk-truk tangki BBM yang akan mendistribusikan BBM ke SPBU di 4 kabupaten. Massa meminta pihak depo Pertamina membuat buffer zone atau zona aman bagi warga sekitar lantaran adanya keluhan dari beberapa masyarakat setempat. Setelah menyampaikan tuntutannya, perwakilan dari pengunjuk rasa kemudian menyampaikan langsung aspirasi para warga kepada pihak Pertamina. Menurut tokoh masyarakat Dedi Mulyadi yang ikut dalam pertemuan tersebut, apa yang menjadi unek-unek warga telah disampaikan. Ini harus bersifat independen. Jadi saya minta nanti batas antara warga dengan Pertamina itu yang menentukan jaraknya adalah tata ruang, ya kan? Dan tata ruang. Pencemaran udara nanti Kementerian Lingkungan Hidup, pencemaran suara Kementerian Lingkungan Hidup. Apabila seluruh prasyarat ini ternyata depo ini yang menjadi penyebab, maka harus dilakukan pembebasan lahan maksimal tahun 2025. Oh, jadi sudah ada solusi tadi yang diberikan oleh... Seperti itu yang kita minta untuk disepakati. Ya. Selanjutnya, saudara, kecelakaan 2 kendaraan antara mobil berplat dinas Polri dan mikrobus terjadi di Tol Layang MBZ, kilometer 14, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Mobil Fortuner berplat Polri yang datang dari arah Karawang menuju Jakarta tiba-tiba menabrak mikrobus yang berada di depannya hingga menyenggol median jalan. Akibat kecelakaan, kedua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan. Polisi membenarkan mobil Fortuner merupakan kendaraan dinas Polda Jabar. Dari keterangan sementara, sopir Fortuner ini mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan. Baik, untuk penyebabnya kami masih dalami. Kalau kami kemarin sudah melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk seperti itu. Saudara, akun media sosial Pemkab Rembang, Jawa Tengah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi konten pornografi. Akun medsos Prokopimda Seda Rembang ini biasanya menayangkan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Namun sejak 24 April lalu, akun medsos ini diretas dengan unggahan berbau pornografi. Saat ini Prokopimda Seda Rembang sudah melaporkan kejadian ini ke Kominfo agar akun tersebut bisa kembali digunakan. Kami curiga apa kena hack atau ada hal yang lain, mungkin ada error sistem dan sebagainya. Ternyata pada kemarin tanggal 3 Mei teman-teman memberikan laporan bahwa akun kita dipakai orang lain dan upload gambar itu gambar-gambar yang tidak senonoh. Kita ke sorotan lainnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali ditahan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Muhdor Ali ditahan usai menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam kasusnya, Muhdor ini diduga melakukan korupsi, memotong dana insentif pajak ASN di BPPD Sidoarjo. Nilai pungli sebagai bukti permulaan khusus tahun 2023 mencapai 2,7 triliun rupiah. KPK menetapkan Muhdor ini sebagai tersangka setelah menggelar ekspos dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Januari 2024 lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap belasan orang termasuk sanak keluarga Ahmad Muhdor. AMA, atau saya baca saja satu kaligus yang lanjut sebagai Ahmad, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, Ama memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Saudara, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan kritik terhadap pemerintah akan disampaikan melalui jalur yang benar. Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN Ganjar Mahfud di Jakarta Senin kemarin. Meski tak bergabung, Ganjar menyatakan sangat menghormati pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Capres Pemilu 2024 ini mengaku akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya iklan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo yang menolak masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran pun meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Namun Gibran juga menyebut hingga saat ini Presiden terpilih Prabowo masih terus berupaya menjalin komunikasi dan merangkul semua pihak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap
ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena merugikan. Presiden Jokowi mendukung pesan Luhut kepada Prabowo. Menurut Jokowi, pernyataan Luhut benar, namun meminta agar menanyakan langsung kepada Luhut terkait kriteria orang toksik itu. Tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Saudara, Airin Rahmidiani menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten ke DPW PAN Banten. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rahmidiani mendatangi kantor DPW PAN Banten setelah sebelumnya mendaftar ke PDIP, PKB, dan Nasdem. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan 2 periode itu akan mengikuti semua mekanisme partai politik baik PDIP, PKB, Nasdem maupun PAN untuk mendapatkan rekomendasi maju Pilgub Banten. Pada intinya selalu saya sampaikan bukan koalisi besar tapi koalisi bersama, dan kebiasaan saya boleh dicek di teman-teman di Tangerang Selatan bahwa saya pasti akan ikut penjalinan semua partai koalisi, karena semua partai politik yang membuka penjalinan kan ada yang berubah dan tidak kayak Golkar yang karena seperti apa saya mengikuti, karena semuanya kan ujung-ujungnya sudah di DPP tadi yang untuk Pak Wali sampaikan, yang Pak Eten sampaikan bahwa Pak Uto sampaikan bahwa ada penjalinan sesuai dengan aturan dan regulasi, keputusan ada di DPP, dan saya meyakini DPP Partai Golkar itu juga pasti sudah berkomunikasi antar pengurus DPP partai-partai yang lainnya seperti apa strategi di Banten, strategi di daerah lain dan lain-lain. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Diduga karena terlilit utang hingga ratusan juta rupiah, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri secara brutal. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, Tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Utama. Saudara, kasus pembunuhan sadis terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Seorang suami secara membabi buta membunuh sang istri. Pembunuhan ini membuat warga sekitar gempar. Pasalnya, pembunuhan ini dilakukan pada pagi hari dan di tepi jalan desa. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi motif yang kemudian menyebabkan pelaku tega membunuh istrinya sendiri? Masalahnya mau pesok di Unjalan. Pada Jumat 3 Mei 2024 pagi hari tepatnya, warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis digegerkan dengan aksi pria yang bernama Tarsum yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Video ini terpaksa kami samarkan, saudara, karena mengandung unsur kengerian. Warga yang mengetahui kejadian ini panik karena pelaku sempat menunjukkan tindak kejahatannya. Bahkan saat itu pelaku sempat berkeliling dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk memutilasi korban. Mereka yang panik langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Unjalan. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi dan TNI langsung meringkus pelaku. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga ia terpaksa diborgol dan dibawa paksa menuju mobil polisi untuk diamankan atau ditangkap ke Mapolsek Rancah. Awasi saya mau arit. Anggota Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dikumpulkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk diotopsi. Dari proses olah TKP yang dilakukan polisi, turut disita sejumlah barang bukti. Di antaranya, senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan dan beberapa alat bukti lainnya. Pelaku yang sempat diamankan ke Mapolsek Rancah kemudian dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Si korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa sih Bang? Ya, untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Ya, nanti proses penyidikannya akan berkembang. Pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya, pastinya kita akan lakukan. Dan inilah saudara, suasana desa Cisontrol yang menjadi lokasi pembunuhan istri oleh suaminya sendiri. Polisi menyebut ada 3 lokasi yang menjadi saksi bisu atas kasus pembunuhan secara sadis. Di lokasi pertama, pelaku memukul kepala korban dengan benda tumpul. Luka trauma benda tumpul di kepala ini yang dinilai menjadi penyebab korban meninggal dunia. Kemudian di tempat kedua dan yang ketiga adalah lokasi di mana pelaku membawa bagian tubuh korban. Lalu bagaimana kronologi dari pembunuhan ini? Kejadian ini diawali saat korban ini hendak pergi ke pengajian. Lalu tiba-tiba pelaku ini mencegat korban dan langsung memukul korban dengan benda tumpul yang dibawanya.
Setelah itu, pelaku memutilasi korban dan sempat berjalan di sekitaran lokasi dengan membawa senjata tajam. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, pihak keluarga sempat menghubungi puskesmas karena pelaku ini sempat bertindak melukai diri sendiri, namun aksinya itu ketahuan oleh warga, sehingga pelaku saat itu gagal melakukan aksinya. Nolongin cuman saya. Kita bawa pisau, ya saya udah ngehubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Iya, langsung kronologinya saya udah dia nawarin itu bawa daging, saya langsung pergi ke polsek laporan. Nah, dia juga bawa senjata tajam. Iya, gitu. Soalnya bingung nolonginnya, gitu warga juga kan ketakutan. Meski telah menangkap pelaku, polisi terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Total ada polisi yang memeriksa 7 orang saksi dari keluarga, tetangga, hingga rekan bisnis pelaku. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi motif daripada pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada istrinya sendiri. Selain itu, pelaku juga kerap cekcok yang dipicu karena perilaku anaknya yang telah 2 kali menggadaikan sepeda motor. Dan dari hasil pemeriksaan para saksi, dugaan sementara motif dari pembunuhan ini adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi. Karena pelaku ini terlilit utang baik pada bank maupun pada perseorangan. Polisi bilang bahwa korban ini terbebani utang sebesar 100 juta rupiah lebih bahkan. Namun polisi masih belum bisa memastikan motif utama di balik kejadian ini karena pelaku sering memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Selama ini pelaku bekerja sebagai penjual dan pembeli kambing. Sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar. Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Saudara, pelaku ditahan polisi di sel khusus Polres Ciamis yang terpisah dari tahanan lainnya karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil. Selama tinggal di desa Cisontrol, pelaku sering bergaul dengan warga. Ketua RT bilang, sebelum peristiwa mutilasi ini, polisi atau pelaku maksud kami sempat bertemu dan akan menitipkan anaknya karena ia berencana untuk pergi bekerja ke Kalimantan bersama dengan rekannya. Pasca kejadian ini, warga mengaku kaget dan panik karena tak menyangka jika pelaku nekat membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Sebelum-sebelumnya nggak ada, gitu. Biasa-biasa, orang baik-baik gitu, bergaul sama keluarga, sama tetangga, pernah datang ke rumah saya pada malam Rabu, gitu dia bilang. Cuman yang saya curigain karena saya datang ke minta bantuan, saya bilang bantuan apa, cuman dia bilang tolong titip anak saya, gitu. Tolong titip anak saya, didik, katanya tolong ngurusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik, gitu. Tolong itu aja, gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak. Saya tanya, kamu mau kemana? Udah nitipin anak. Saya mau kerja, katanya kerja kemana? Ke Kalimantan. Polisi melakukan upaya pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Ini karena pelaku masih dalam kondisi yang tidak stabil kejiwaannya. Selain keterangan yang kerap berubah, pelaku juga cenderung menyakiti diri sendiri. Polisi terus berupaya untuk mengungkap motif utama mengapa pelaku tega memutilasi istrinya. Polisi dibantu dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Pemeriksaan kejiwaan ini dilakukan sejak Senin kemarin dan hari ini secara tertutup di Polres Ciamis, di mana di hari pertama polisi menyebut bahwa pelaku ini sangat tenang dan tidak banyak reaksi ketika diajak mengobrol oleh dokter ahli kejiwaan. Kondisi ini berbeda saat diperiksa oleh polisi saat awal kejadian, di mana keterangan korban berubah-ubah dan kondisi kejiwaannya masih labil. Namun saat diperiksa oleh dokter tadi pagi, pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi yang lebih tenang, menjawab pertanyaan seutuhnya. Hasil pemeriksaan kedua ini, pelaku mengalami depresi dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua
Kabupaten Bandung untuk observasi selama 14 hari. Untuk hasilnya bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan observasi lebih lanjut supaya menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya. Observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Diagnosanya sendiri apa? Diagnosanya depresi atau apa? Diagnosanya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi. Saudara, tim dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama TNI dan Polri mendatangi rumah korban dan bertemu dengan kedua anak korban. Kedua anak ini mengalami trauma berat atas kasus ini. Pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap anak korban dengan mendatangkan psikolog untuk mengatasi rasa trauma hingga anak korban dinyatakan sembuh dan kembali normal. Anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik. Ya, dari peristiwa ini semoga polisi bisa mengusut secara terang benderang apa yang menjadi motif yang memicu pelaku tega memutilasi istrinya sendiri. Dan apa yang terjadi dalam kasus ini, saudara, sangat tidak patut untuk kita tiru. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan psikolog atau bercerita kepada orang terdekat ketika kita memiliki masalah. Mencari solusi dengan berpikir jernih dalam kondisi sulit tentu ini sangat diperlukan. Karena jangan sampai melakukan tindakan kriminal bahkan hingga merenggut nyawa orang yang kita sayang. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai meninggalnya seorang perempuan di tangan suaminya sendiri yang ada di Kecamatan Tompasu Baru, Minahasa Selatan yang menyisakan duka mendalam bagi sang anak. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Seekor sapi tercebur ke dalam sumur sedalam 7 meter di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi sapi yang dilakukan oleh petugas damkar ini berlangsung secara dramatis. Selanjutnya, sapi dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. Sapi malang ini tercebur ke sumur setelah lari dari pemiliknya usai dimandikan di sungai. Karena kesulitan untuk mengangkat ke atas, pemilik lalu melapor ke petugas pemadam kebakaran Klaten, Jawa Tengah. Jalannya evakuasi berlangsung dramatis karena faktor berat sapi dan air di dalam sumur yang cepat meresap. Petugas harus menambah debit air sumur untuk bisa mengangkat sapi ini. 1,5 jam kemudian, sapi berhasil ditarik ke bagian atas sumur dengan kondisi selamat dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Kompas Update masih akan kembali 1 jam ke depan dan sambil menunggu Anda bisa menyaksikan program berita utama yang akan kembali hadir untuk Anda.
Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care. Hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada ibu dibunuh bapak, anak histeris. Seorang perempuan di Kecamatan Tompasu Baru, Minahasa Selatan harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Kepergian korban menyisakan duka mendalam bagi sang anak. Pecah tangisan seorang bocah laki-laki saat menghantar ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Di rumah duka di Desa Temboan, Kecamatan Tompasu Baru, Minahasa Selatan, ia terus meraung di peti jenazah sang ibu Minggu kemarin. Sang ibu Rohinda Tompunu meninggal dunia secara tragis. Perempuan berusia 24 tahun tersebut meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan juga bayi yang baru berusia 3 pekan. Rohinda Tompunu tewas di tangan suaminya sendiri berinisial RL. Pria berusia 26 tersebut menganiaya istrinya dengan senjata tajam saat sedang tidur Jumat lalu. Kemudian tersangka pergi ke rumah mertuanya berinisial JT dan kali ini JT menjadi korban penganiayaan hingga harus dirawat di rumah sakit. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Berikutnya saudara, bocah tewas tertimpa tembok.
Diduga akibat rapuh tembok setinggi 3 meter ambruk menimpa 4 orang anak di Banyumas, Jawa Tengah. 1 diantaranya meninggal sementara 3 lainnya terluka. Seorang anak berusia 8 tahun di Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meninggal dunia usai tertimpa tembok yang ambruk. Peristiwa ini terjadi pada Senin petang saat para korban sedang berjalan pulang ke rumah usai mengaji. Tembok pembatas setinggi 3 meter ini dengan panjang 12 meter yang berada di samping jalan tiba-tiba ambruk menimpa keempat korban. 4. Yang di rumah sakit 3. Oh, yang meninggal 1. Iya, 1 di ortopedis, 2 di jadi keluarga nih, meninggal 1. Posisinya yang meninggal di mana kemarin tuh? Di sini wong darahnya sana situ. Enggak, artinya ketimpanya di sini. Ketimpa. Iya, berarti paling ujung sekolah kena ini paling beban paling berat. Antara cocoran dengan itu fondasi sih. Itu anak-anak semua ya, Pak? Anak semua. Ya kelas 5, kelas 6. Saat ini 3 anak lain yang mengalami luka mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa ambruknya tembok ditangani oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Kita lihat selanjutnya, mobil ditabrak kereta, 4 tewas. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah minibus dihantam kereta api saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini. 4 orang tewas dalam kecelakaan di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah mobil jenis minibus berisi 7 penumpang tertabrak kereta api Pandalungan di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso. Salah seorang saksi mata melihat sukarelawan palang pintu sudah memberikan peringatan untuk menghentikan kendaraan. Namun sopir minibus diduga tidak mendengar aba-aba. Dirlantas Polda Jawa Timur kemudian melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kecelakaan. 0841 ada mobil Kijang dari arah selatan mau ke utara melintasi rel kereta yang kebetulan pada jam itu ke KA Pedalungan dari Gambir menuju Jember melintas sehingga terjadi laka di situ. Ini masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi. Sementara masih dimanualkan. 3 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. 3 orang lainnya di dalam mobil, termasuk sopir, masih dirawat di rumah sakit akibat luka-luka. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, evakuasi korban longsor. Proses evakuasi terhadap warga korban banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih terus dilakukan. Putusnya akses jalan dan jembatan memaksa evakuasi menggunakan helikopter. Puluhan warga Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa pagi masih terisolasi. Bencana banjir dan longsor sejak Jumat lalu telah memutus akses jalan hingga jembatan. Wilayah Kecamatan Latimojong yang berada di pegunungan membuat proses evakuasi terpaksa dilakukan menggunakan helikopter. Mulai dari lansia, ibu hamil, anak-anak dan balita dievakuasi ke posko pengungsian Desa Pajang agar mendapatkan pasokan makanan. Tak hanya memutus akses jalan, banjir dan longsor yang terjadi di 16 desa Kabupaten Luwu juga mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Posko induk ini pun telah dibangun untuk penyaluran bantuan kepada para korban. Selanjutnya BNPB bersama Pemda Luwu dan Provinsi Sulsel akan fokus menangani jembatan putus agar akses warga kembali lancar. Ada 16 desa yang sampai saat ini masih terputus komunikasi dengan wilayah lainnya karena ada 3 jembatan yang putus. Oleh karena itu yang menjadi pokok perhatian kami ya.
isak tangis dan rasa haru menyelimuti para pengungsi. Bertemu dengan sanak saudara di posko pengungsian membuat mereka merasa sedikit lega. Warga terdampak banjir dan longsor yang berhasil dievakuasi, sebagian diantaranya bahkan dalam kondisi sakit. Kini para korban berharap logistik dan medis tetap terus diberikan. Selain itu, bantuan perbaikan rumah terdampak banjir dan longsor juga menjadi harapan mereka. Amran Amir, Kompas TV Luwu, Sulawesi Selatan. Terakhir, saudara, berlatih dayung di tengah limbah. Saudara, sejumlah atlet dayung terpaksa berlatih di tengah limbah busa aliran sungai banjir Kanal Timur, Marunda, Jakarta Utara. Atlet dayung DKI Jakarta ini tengah berlatih untuk tampil di ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Inilah suasana pemusatan latihan cabang olahraga dayung DKI Jakarta yang akan berjuang dalam Pekan Olahraga Nasional September 2024. Kemunculan limbah busa di aliran sungai banjir Kanal Timur ini mengganggu pemusatan latihan yang digelar hampir setiap hari. Potsi DKI Jakarta memilih tempat latihan ini karena minim dari angin dan ombak, meskipun terpaksa berlatih di tengah limbah busa dan juga sampah. Bahkan usai berlatih, atlet harus membersihkan perahunya agar terhindar dari kerusakan. Melihat busa ini sih memang secara umumnya terganggu, ya karena hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas, hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter gitu. Dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo. Diduga kemunculan busa ini berasal dari kumpulan limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran kali dan muncul saat pintu air WR 3 di Marunda dibuka. Kemunculan limbah busa ini mengganggu persiapan atlet dayung DKI Jakarta untuk mengukir prestasi pada perhelatan PON 2024. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Saudara, akibat tindakan militer Israel yang mulai memasuki wilayah Rafah, 100.000 warga Gaza mulai mengungsi. Usai jeda kami kembali. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenapa bisa sakit perut ya?
Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara Presiden Joko Widodo melihat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 dapat meningkatkan optimisme. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada kuartal pertama 2024 secara tahunan. Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi banyak didorong oleh konsumsi dan investasi. Kondisi ekonomi nasional dinilai lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara yang masuk dalam jurang resesi. Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat pada Selasa pagi. Ya, ini menumbuhkan sebuah optimisme bahwa negara-negara lain, negara-negara besar 1, 2, 3 sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11%. Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita. Saya kira dua hal itu yang sangat baik. Polisi menetapkan Ketua RT dan 3 warga Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembubaran pemuda yang sedang melaksanakan ibadah. Inilah suasana keributan saat warga membubarkan sekelompok pemuda yang tengah melaksanakan ibadah di rumah kontrakan dan menjadi viral di media sosial. Usai melakukan penyidikan, polisi menetapkan 4 tersangka atas kejadian ini. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mengenai rekaman video amatir hingga senjata tajam. Peningkatan status dan serangkaian proses gelar perkara, maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang melibatkan ditetapkan sebagai tersangka dengan rincian sebagai berikut. Inisial D, laki-laki umur 53 tahun. Yang kedua, inisial I, laki-laki umur 30 tahun. Yang ketiga, inisial S, laki-laki umur 36 tahun. Yang keempat, inisial A, laki-laki umur 26 tahun. Menanggapi aksi pembubaran kegiatan doa bersama, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengajak untuk saling menghargai dan menghormati demi persatuan. Tetap harus memiliki satu toleransi yang tinggi ya, saling menghargai, saling menghormati, apalagi negara kita adalah negara bangsa. Ini harus kita lihat secara jernih dan kita juga harus saling menghargai satu sama yang lain. Sorotan lainnya, Saudara, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi peduli Palestina di depan kampus. Sejumlah mahasiswa, dosen, karyawan, pejabat, hingga rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon ikut dalam aksi bela Palestina pada Selasa siang. Mereka menyerukan kemerdekaan untuk Palestina dan mengutuk tindakan Israel yang terus membombardir Palestina. Sejumlah mahasiswa menggalang dana yang akan dikirimkan melalui gerakan Muhammadiyah Peduli Palestina. Mahasiswa juga melakukan teatrikal soal kondisi Palestina yang membutuhkan banyak bantuan. Sementara itu, akademisi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya juga menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini digelar dengan melakukan teatrikal tentang kekejaman Israel terhadap Palestina. Mahasiswa asing asal Palestina juga turut menyuarakan keprihatinannya terhadap negaranya melalui pembacaan puisi. Masa aksi kemudian berkeliling kampus untuk menyuarakan gerakan mengutuk tindakan Israel. Puisi Palestina.
It's time for the holidays. Saudara, militer Israel merilis video saat mereka menginvasi wilayah Rafah. Perbatasan Rafah sendiri diketahui merupakan satu titik penting untuk masuknya bantuan dari luar Gaza dan juga bagi mereka yang ingin menyeberang ke negara tetangga Palestina, Mesir. Meski menuai kecaman dari banyak pihak, militer Israel tetap menjalankan rencananya untuk memasuki kawasan Rafah dengan alasan adanya laporan intelijen tentang tindakan teroris di kawasan itu. Meski tak ada bukti kuat atas hal itu, pergerakan militer Israel ini pun dirasakan mengkhawatirkan bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi ke wilayah Rafah. Akibat tindakan militer Israel yang mulai memasuki wilayah Rafah, 100.000 warga Palestina mulai mengungsi. Banyak dari mereka yang tak tahu lagi harus kemana, lantaran Rafah sendiri telah menjadi tempat pengungsian bagi lebih dari 1 juta warga Palestina yang terusir dari tempat tinggalnya sejak serangan militer Israel ke jalur Gaza. Sementara Israel sendiri bersikeras untuk menginvasi wilayah Rafah karena beranggapan bahwa tempat tersebut menjadi wilayah pertahanan Hamas yang terakhir yang cukup signifikan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mancanegara. Tanah longsor akibat hujan deras terjadi di Kolombia hingga menghancurkan 30 rumah. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Berita Utama. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murni
Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, tanah longsor akibat hujan deras terjadi di kota Montebello, Kolombia dan menghancurkan 30 rumah. Selanjutnya, saudara, sebuah toko tekstil di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat terbakar hingga membuat para karyawan berhamburan panik. Kebakaran terjadi pada saat karyawan baru saja membuka toko. Karyawan yang panik segera mengevakuasi sejumlah barang berharga dari dalam toko. Kepulan asap yang tebal membuat petugas damkar ini harus menggunakan masker dan tabung oksigen untuk menjangkau titik api di dalam toko. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan setelah 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Seorang nenek di Kampung Pasir Kihiang, Desa Lebak Anyar, Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas dengan penuh luka di rumahnya. Inilah kondisi nenek berusia 69 tahun yang tergeletak di ruang tamu rumahnya saat pertama kali ditemukan cucunya yang baru pulang sekolah. Korban ditemukan dengan kondisi penuh luka di bagian kepala. Informasi awal, korban meninggal karena jatuh. Namun polisi mencurigai adanya luka di bagian kepala akibat kekerasan. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi karena menduga nenek tersebut merupakan korban pembunuhan. Dia tinggal sama siapa sih di sini, Pak? Sama cucunya. Sama cucunya berdua aja. Ya, berdua aja. Saat kejadian cucunya lagi kemana, Pak? Sekolah. Lagi sekolah. Pulang sekolah, kejadiannya pulang sekolah. Cucunya pulang sekolah. Ada dengar suara ribut? Enggak ada dengar suara ribut atau apapun, bisa nggak ada. Teriakan ataupun? Nggak ada teriakan. Ada orang yang mencurigakan mungkin yang kesini? Kalau bisa nggak ada. Saya belum tahu untuk menjurus ke sana, saya belum bisa memastikan. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terus saksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto bentuk Presidential Club, pengamat politik menilai kunci keberhasilan ada pada relasi Megawati Soekarno Putri. Laga playoff lawan Guinea di Stadion Pierre Pibaro, Prancis, Kamis 9 Mei jadi peluang terakhir Timnas U23 amankan tiket Olimpiade Paris 2024. Tim Thomas dan Uber Indonesia raih posisi runner-up usai kalah dari tuan rumah China. Laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Polisi menyebut mobil Fortuner yang menabrak mikrobus di ruas tol MBZ di Bekasi, Jawa Barat adalah mobil dinas Polda Jawa Barat.
Polisi menyita uang 32 miliar rupiah dari kejahatan penipuan email perusahaan asal Singapura. 5 orang ditangkap, 2 diantaranya merupakan warga negara Nigeria. Dua nama mantan gubernur Jakarta kembali meramaikan bursa Cagup Jakarta, saudara. PDIP pun membuka kans dan tengah mencermati kedua nama ini untuk Pilkada Jakarta 2024. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Informasi pertama, saudara, 2 pekerja bangunan tertimpa material atap rumah proyek revitalisasi Benteng Keraton di Kampung Nagan Kidul, Kota Yogyakarta. 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi saat kedua korban melakukan pembongkaran rumah warga yang tergusur proyek revitalisasi Benteng Keraton, saudara. Saat tengah membongkar pintu dan juga jendela, atap rumah mendadak ambruk hingga akhirnya menimpa keduanya. 1 pekerja berhasil diselamatkan dalam kondisi luka-luka. Namun seorang korban lainnya tewas di lokasi kejadian karena tidak kuat menahan beban yang menimpanya. Di bawah lagi. Bawah mau bongkaran. Posisi rumah juga udah kosong sebenarnya. Udah semua. Yang 1 meninggal, yang 1 luka sih. Luka di kaki ya. Posisi pas kejadian emang 2 orang yang ini. 2 orang yang di dalam. Tembok setinggi 3 meter dan panjang 12 meter di Banyumas, Jawa Tengah ambruk menimpa 4 orang anak, saudara. 1 anak tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 anak lainnya harus dibawa ke rumah sakit. Peristiwa naas ini, saudara, menimpa bocah warga Kelurahan Karangasem, Banyumas, Jawa Tengah, terjadi pada Senin kemarin. Tembok ambruk itu terjadi saat 4 anak berjalan di jalan setapak di bawah tembok. Tiba-tiba saja tembok ambruk dan menimpa keempatnya. Diduga tembok dengan tinggi 3 meter dan panjang 12 meter ini sudah dalam kondisi rapuh. Kasus ambruknya tembok itu saat ini ditangani oleh polisi Polresta Banyumas. Empat. Yang di rumah sakit 3. Oh, yang meninggal 1. Iya, 1 di ortopedi, 2 di tadi keluarga nih, meninggal 1. Posisinya yang meninggal di mana kemarin tuh? Di sini, wong daerah sana situ. Enggak, artinya ketimpanya di sini. Iya, berarti paling ujung di sekolah karena ini paling beban paling berat. Antara cocoran dengan itu pandasi sih. Itu anak-anak semua ya, Pak? Anak semua. Saudara, akibat dilanda hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter di kompleks perumahan GDC Kota Depok mengalami longsor. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan longsor susulan akan mengikis jalan. Kondisi turap perumahan di kompleks perumahan mewah GDC Kota Depok ini, saudara, terjadi di wilayah ini usai diguyur hujan deras. Akibat longsor ini, saudara, akses jalan dan juga rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor. Para warga sekitar pun berharap pengembang memperbaiki turap perumahan agar longsor susulan tidak terjadi. Lama sebelum lebaran itu puasa. Oh, cuma sedikit-sedikit. Sedikit longsornya. Longsornya sedikit-sedikit. Banyak juga kan. Itu kebetulan musim hujan, lama-kelamaan dia mengakibatkan lumayan. Buatnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin seperti kita rumah ini kan akan bikin rumah nggak dapat makin manjang ya Pak ya. Makin memanjang. Sorotan lain, saudara, kasus kecelakaan 2 kendaraan antara mobil berplat Polri dengan mikrobus di Jalan Tol Layang MBZ berakhir damai
Sopir berplat polisi akan mengganti kerusakan dan biaya pengobatan dari mikrobus. Kedua sopir dari mobil Fortuner plat Polri dan juga mikrobus melakukan pertemuan. Kedua belah pihak pun bersepakat kasusnya akan diselesaikan dengan restoratif justice atau penyelesaian dengan cara kesepakatan bersama. Sementara itu, saudara, dari penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan akibat sopir mobil Fortuner mengantuk saat berkendara. Mobil dinas Polri milik Polda Jawa Barat tersebut diketahui biasa digunakan oleh Karolog Polda Jawa Barat. Penyebabnya kami masih dalami. Kalau kami kemarin sudah melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk. Dan akhirnya dari pertemuan itu menghasilkan satu kesepakatan bahwa untuk kendaraan Mitsubishi mikrobus yang rusak akan diperbaiki oleh pengendara Fortuner seperti itu. Sebelumnya, saudara, kecelakaan dua kendaraan antara mobil plat dinas Polri dengan mikrobus terjadi di ruas tol layang MBZ jalur menuju Jakarta di kilometer 14 Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin pagi kemarin. Sebuah mobil Fortuner melaju kencang tak terkendali di bahu jalan menabrak mikrobus hingga terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang mengalami luka. Saudara, polisi menetapkan 4 orang tersangka terkait dengan pengeroyokan dalam kericuhan pembubaran kegiatan doa bersama di Tangerang Selatan, Banten. Polisi mendalami dugaan pengeroyokan setelah satu korban luka dalam insiden pembubaran doa bersama melapor ke pihak kepolisian. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan ketua RT. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya yakni rekaman video amatir serta 3 bilah pisau. Kami dari Polres Tangerang Selatan menerima laporan diduga pengeroyokan atau penganiayaan yang dilaporkan di Polres Tangerang Selatan. Kami dari Polres Tangerang Selatan langsung melaksanakan tindakan yang sampai saat ini kami mengamankan lebih dari 1 orang. Dan kami melakukan pendalaman tentang keterlibatan kasus tersebut. Untuk korban tersebut itu suatu penganiayaan yang dilaporkan tadi. Jadi kami dari pihak kepolisian, dari segi hukum, kami melaksanakan upaya kepolisian agar terang dengan kasus tersebut. Saudara, Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan dengan modus manipulasi email yang merugikan perusahaan asal Singapura hingga 32 miliar rupiah. Polisi pun menangkap 5 orang tersangka, 2 diantaranya adalah warga negara Nigeria. Polisi menjelaskan modus pelaku yakni mengelabui korban dengan menggunakan email palsu seperti menambahkan 1 atau beberapa huruf pada alamat email tersebut sehingga menyerupai email asli milik perusahaan yang akan korban tuju. Pelaku kemudian mengirimkan rekening palsu atas nama perusahaan fiktif yang sudah dibuat oleh pelaku sebelumnya. Akibat kejadian ini, saudara, perusahaan asal Singapura merugi hingga 32 miliar rupiah. Dengan menggunakan email palsu, yaitu mengganti posisi alfabet atau menambahkan satu atau beberapa alfabet pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. Kemudian pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat oleh pelaku yang berada di Indonesia melalui salah satu bank di Indonesia dengan nomor rekening 018801 sekian. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material sebesar 32 miliar rupiah. Saudara, Polres Metro Jakarta Utara masih terus menyelidiki kasus tewasnya taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta pada Jumat lalu. Polisi menyebut penetapan tersangka tunggal beberapa waktu dalam perkara ini belumlah final. Kasus dugaan penganiayaan salah seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP, Putu Satria Ananta Rustika, memasuki babak baru.
Polisi menyebut, awal mula tersangka melakukan tindakan dugaan penganiayaan tersebut lantaran merasa korban dan rekannya tidak sopan. Kasus ini bermula seusai korban dan rekannya melakukan olahraga pada Jumat 3 Mei 2024 lalu. Korban beserta rekannya diketahui memasuki kelasnya dengan kondisi masih mengenakan seragam olahraga. Dari sinilah pelaku membawa korban dan rekan-rekannya ke toilet pria. Di lokasi itu, korban diduga dianiaya. Usai dianiaya seniornya, korban taruna STIP Putus Satria Ananta Rustika sempat tak sadarkan diri, lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis. Detik-detik evakuasi korban terekam CCTV. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif Setiawan menyebut, melihat dari proses penyidikan yang masih berlangsung, ditambah dengan fakta-fakta baru, tak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam perkara ini. Selanjutnya, kami bukan berarti final ya penyidikan. Kemarin kami menetapkan satu tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita kumpulkan pada saat itu. Tapi kalau ada masukan dari pengacara juga kemarin kami sudah melakukan komunikasi. Kemudian kita juga melakukan recek kembali, sinkronisasi kembali, baik dari CCTV, kemudian keterangan para saksi, kan terus itu. Itu kemudian menjadi pola penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, Polres Jakarta Utara telah melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dalam prarekonstruksi ini, seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Dalam kasus ini, Polres Jakarta Utara telah menetapkan satu tersangka, seorang taruna tingkat 2 berinisial TRS. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mudlor diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 25 Januari 2024 dan menetapkan Siskawati, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka. Ketiganya, Saudara, diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif yang besarannya ditetapkan 10 hingga 30% sesuai dengan nilai insentif yang diterima. KPK pun masih mendalami terkait dengan keuntungan yang diterima masing-masing pihak, termasuk besaran yang didapatkan Bupati Sidoarjo. AMA, atau saya baca saja satu kaligus ini lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo. AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pun menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai PLT Bupati Sidoarjo menggantikan Ahmad Mudlor Ari yang ditahan oleh penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi pemotongan dana insentif. PJ Gubernur Jatim juga telah menyiapkan surat pergantian Bupati. Adi Karyono menyatakan penunjukan PLT Bupati ini berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan 1 kali 24 jam. Kami sudah siapkan, ya, tinggal tanda tangan. Begitu nanti 1-24 jam memang ditahan, ya tentu kita akan tugaskan Wakil Bupati untuk menjadi ya PLT-nya. Itu saja gampang. Surat-surat sudah. Selepas jeda di Kompas Malam, Saudara, 2 nama mantan Gubernur DKI Jakarta kembali ramaikan Bursa Cagup Jakarta. PDI Perjuangan pun membuka kans dan tengah mencermati kedua nama ini untuk Pilkada Jakarta 2024. Niaga Morigro.
Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, Tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment. Dan selalu top, kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, Tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment. Dan selalu top, kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Morinaga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Malam. Wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo Gibran menguat. Presiden Joko Widodo meminta soal kabinet mendatang ditanyakan ke Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo meminta agar isu formasi kabinet pemerintahan berikutnya ditanyakan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jawaban ini disampaikan Joko Widodo menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Joko Widodo bilang, saudara, tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini. Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang menurut masukan dari Bapak, apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu Pak? Oh, enggak. Terima kasih Pak. Enggak tanya ke saya.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah. Gibran bilang rencana tersebut masih dibahas, termasuk di dalamnya soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis. Ini akan menjadi prioritas terutama di 100 hari pertama. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Berapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Gitu. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok ya. Sebelumnya, Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mendukung usulan soal penambahan nomenklatur kementerian. Menurut Habibur Rahman, wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran mengingat tantangan Indonesia yang semakin besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga menjadi besar. Ya. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghargai keputusan dari Ganjar Pranowo yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran tidak mempersoalkan Ganjar memilih jadi oposisi. Gibran meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Gibran juga menambahkan, hingga saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Sebelumnya, Saudara, di acara Halal Bil Halal bersama dengan TPN, calon Presiden Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan akan mengawal jalannya pemerintahan dari luar. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya iklan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas. Dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang PDIP mengusung nama Anies atau Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hasto bilang nama-nama Bacagub dan juga Bacawagub diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama tersebut baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan di ranting PDI Perjuangan. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia.
sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan Gilbert Simanjuntak pun menyatakan hingga saat ini DPC belum mengusulkan nama ke DPD untuk nama Bacagub. DPD PD Perjuangan Jakarta masih akan melakukan penjaringan sesuai dengan aspirasi dari bawah. Nantinya nama yang akan diusulkan akan disampaikan ke DPP PD Perjuangan. Gilbert juga bilang DPD sudah punya catatan soal kinerja baik dari Anies maupun dari Ahok saat mereka menjadi gubernur. Terlebih Ahok yang memiliki kinerja yang baik dan sudah memberikan banyak perbaikan di Jakarta. Bahwa masyarakat melihat sendiri apa yang sudah dilakukan. Pak Anies juga, cuman kalau membandingkan apa kinerja mereka, saya kira saat ini saya agak susah untuk memberikan pernyataan karena dalam kondisi ini saya tidak tahu kemudian kemana nih arahnya ke pencalonan ini. Tentu kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya. Jadi agak susah untuk kita menjelaskan. Tapi jelas Pak Ahok dulu sangat nyata kinerjanya. Dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di Jakarta sangat bermakna perubahannya. Saudara, usai dinyatakan bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo hingga kini belum terbuka kemana ia akan berlabuh. Presiden Joko Widodo masih enggan bicara soal pilihan partai politiknya pasca tidak diakui oleh PDI Perjuangan. Saat ditanya oleh wartawan akan berlabuh ke partai mana, Joko Widodo justru berkelakar akan berlabuh di pelabuhan. Parpol ke depan akan berlabuh ke parpol mana Pak? Setelah tidak menjadi presiden akan berlabuh ke parpol mana Pak? Terima kasih Pak. Akan berlabuh di pelabuhan. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Agama Cianjur, Jawa Barat yang mengatakan pernikahan pria yang tertipu dinikahi ataupun menikahi seorang laki-laki di Cianjur tidak terdaftar di KUA setempat. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. 60 menit special report setiap minggu di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 4 korban meninggal kecelakaan di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur dimakamkan. Salah satu korban dimakamkan di kampung halamannya di area pesantren Al-Fah Hidayah, Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan. Sementara 3 lainnya dikebumikan di kompleks makam pondok pesantren Sidogiri, Keraton Pasuruan. Sebelumnya mobil rombongan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan yang berjumlah 7 orang tertabrak kereta Padalungan saat menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh
bye tulang kaku, bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye faktor U. Entrasol. Akan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Saudara, Dirlantas Polda Jawa Timur melakukan olah TKP pasca kecelakaan yang terjadi di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di Pasuruan. Sementara itu jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Meski penyebab kejadian masih dalam pendalaman saudara, hipotesis sementara, kecelakaan terjadi akibat kelalaian dari pengemudi. Sopir diduga tidak menghiraukan relawan pelintasan kereta yang memberitahu bahwa ada kereta api yang hendak melintas. 3 orang meninggal di lokasi saudara dan 1 orang lagi meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu saudara, sopir dan juga 2 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Memang TKP awalnya nanti ditangani oleh pihak lalu lintas, tetapi untuk tindak lanjutnya nanti kita serahkan ke reskrim karena ini masih palang pintu perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Untuk korban bertambah berapa? 1 Pak dan 3 tambah 1. Sementara yang TKP 3, kemudian meninggal lagi di rumah sakit 1. Total 2. Supir selamat, supir ya? Supir masih selamat, mudah-mudahan selamat. Nah, nanti kita interview juga, kita cek ke rumah sakit. Saudara, dokter kejiwaan kembali periksa Tarsum, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat. Pemeriksaan kejiwaan dari RSUD Ciamis dilakukan di ruang tahanan khusus Mapolres Ciamis. Dari hasil pemeriksaan lanjutan ini, pelaku depresi berat dan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung untuk menjalani observasi selama 14 hari. Dugaan sementara, motif pembunuhan adalah faktor ekonomi karena pelaku yang terlilit utang, baik pada bank maupun perorangan. Kedua dari dokter kejiwaan dari Rumah Sakit RSUD Ciamis, untuk hasilnya bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi lebih lanjut supaya nanti menentukan
layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya. Untuk berapa lamanya observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Saudara, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang sedang tertidur di rumahnya di Desa Temboan, Tompaso Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Selain sang istri, tersangka turut melukai mertua atau ayah korban. Tangis sang anak saudara sebagai korban ini pecah mengetahui sang ibu telah meninggal dunia. Insiden terjadi saat korban dan pelaku sedang tertidur bersama. Pelaku mengaku mendengar suara yang membangunkannya hingga ia kemudian mengambil senjata tajam dan menganiaya korban hingga tewas. Setelah menganiaya sang istri, pelaku juga mendatangi ayah mertua dan melakukan penganiayaan. Pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kemudian setelah melakukan penganiayaan, tersangka tersebut menuju ke rumah mertuanya yang kurang lebih berjarak 200 meter, melakukan penganiayaan juga kepada mertua laki-laki. Saudara, Kementerian Agama Cianjur, Jawa Barat mengatakan pernikahan pria yang tertipu menikahi seorang laki-laki di Cianjur tidak terdaftar di KUA setempat. Pihaknya kini tengah melakukan investigasi guna menelusuri kasus ini. Kejadian pria menikahi istri yang ternyata adalah laki-laki terjadi di Desa Wangunjaya di daerah Cianjur Selatan, saudara. Kementerian Agama Cianjur pun mengaku tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut dan menyebut pernikahan itu tidak sah, baik secara agama maupun negara. Pasalnya pernikahan itu tidak terdaftar di KUA setempat. Meski demikian, pihaknya menerjunkan tim ke lapangan guna melakukan investigasi untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pernikahan sesama jenis tersebut. Pernikahan itu sama sekali tidak tercatat di kantor urusan agama. Akan tetapi kami telah memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Naringbul untuk melakukan investigasi ke lapangan, mencek langsung kepada yang terlibat di dalam pernikahan tersebut supaya nanti betul-betul informasinya dapat kami terima. Saudara, video aksi pencurian di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee di Padang, Sumatera Barat hanyalah rekayasa untuk sebuah konten. Polisi pun telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen klinik terkait dengan video tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh office boy klinik kecantikan Richard Lee di Padang, Sumatera Barat. Dirinya mengaku ia hanya disuruh oleh salah satu dokter kecantikan di klinik tersebut untuk berpura-pura melakukan pencurian guna kepentingan kebutuhan konten semata. Polisi kini memproses laporan warga terkait dengan dugaan rekayasa pencurian di klinik Richard Lee. Polisi juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen klinik serta seluruh pihak yang bersangkutan dalam video konten aksi pencurian di klinik tersebut. Jadi pura-pura masuk, kemudian tas, satu keluar. Terus? Satu nanti ditelepon lagi. Itu masuk sekolah Pak. Atas tuh bagian lihat. Dia melihat tujuan dokter aja. Biar kontennya. Biar konten. Tapi orang duit dia di konten itu. Itu agen kan dokter. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, belasan desa di Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan masih terisolasi akibat longsor pada Jumat lalu. Akses menuju lokasi terkendala karena jembatan putus dan tertutup material longsor. Petugas SAR gabungan pun berupaya mengevakuasi warga dan mendistribusikan logistik beserta dengan obat-obatan. Warga yang hendak dievakuasi harus mengungsi ke Desa Pajang, tempat pendaratan helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi warga.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengunjungi posko induk tanggap darurat bencana alam Sulawesi Selatan di Belopa, Kabupaten Luwu. BNPB pun menyerahkan bantuan operasional sebanyak 500 juta rupiah kepada pemerintah daerah Luwu dan bantuan makanan siap saji, sembako, matras, selimut, serta genset, saudara. Jembatan yang putus akan segera diperbaiki karena membuat banyak desa terisolasi akibat longsor. 16 desa yang sampai saat ini masih terputus komunikasi dengan wilayah lainnya karena ada 3 jembatan yang putus. Jembatan yang putus per hari ini dari PUPR sudah mengirimkan jembatan ya, dan dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan bisa segera dipasang sehingga bisa normal kembali untuk jalur transportasi tersebut. Usai jeda di Kompas Malam, kami hadirkan pembahasan terkait dengan ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan yang santer masuk bursa Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana peluang keduanya ikut dalam kontestasi di Jakarta? Usai jeda, saudara, kami hadirkan pembahasannya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bursa nama calon gubernur DKI Jakarta semakin jadi sorotan. Terlebih mencuat nama 2 mantan gubernur Jakarta yang ikut ramaikan Pilkada Jakarta.
Ya, adalah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan yang masuk radar bursa Bacagub. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang PDIP mengusung nama Anies atau Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hasto bilang nama-nama Bacagub dan Bacawagub diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama tersebut baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan ranting PDI Perjuangan. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Soal maju di Pilkada Jakarta, sebelumnya Anies Baswedan pernah menjawab kemungkinan dirinya kembali dalam kontestasi ini. Anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan. Yang kembali mengusung Pak Anies nih untuk Gubernur DKI, bagaimana responnya Pak? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Hingga saat ini, DPC PD Perjuangan Jakarta belum mengusulkan nama Bacagub ke DPD. Nantinya, DPD PDIP Jakarta masih akan melakukan penjaringan. Sesuai dengan aspirasi dari bawah, nama hasil penjaringan akan diusulkan dan disampaikan ke DPP PDIP. Patut untuk ditunggu, apakah ada nama Ahok atau Anies yang menjadi Bacagub Jakarta nanti? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ada nama dua mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Anies Baswedan yang masuk dalam radar Pilkada Jakarta. Bagaimana peluang keduanya untuk masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024? Kita bahas bersama dengan founder Voxpol Center, Mas Pangi Syarwi Caniago yang telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Pangi. Malam, Bang Yasir. Jadi, Mas Pangi ngelihatnya seperti apa nih masuk dalam radar Pilkada Jakarta? Emang sebegitu besarkah kans dari mantan gubernur DKI Jakarta ini, keduanya? Ya, tentu kans itu, peluang itu tetap ada ya. Dimanapun pilkada ini kan sangat dinamis dan banyak faktor variabel. Makanya mantan-mantan gubernur itu tetap punya populis. Mereka sudah ada di ingatan masyarakat, sudah ada di benak masyarakat. Tinggal bagaimana melihat trennya ke depan, kansnya, peluangnya. Makanya seperti Anies, Pak Ahok, siapapun, itu kan mereka adalah figur-figur yang bukan nama baru ya. Meskipun ada juga pandangan masyarakat ingin ada tokoh baru, yang seger, yang usia-usia 45 tahun, seperti misalnya di Gerindra kan mengusung, ada rencananya misalnya Juan Dono itu ya, anggota DPR termuda dari Gerindra misalnya, ponakannya Pak Prabowo, itu juga ada yang mau diusulkan seperti itu. Ada juga misalnya nama Sahroni dari Nasdem, kemudian Golkar ada nama Ridwan Kamil, PKS juga mengusung nama Pak Anies dan Ilham, dan banyak nama. Kemudian berarti memang masih ada kans ataupun peluang dari dua mantan gubernur DKI Jakarta ini terbuka lebar ya. Kita bahas satu-satu nih. Kalau seandainya punya peluang, berarti ada dua opsi nih. Yang pertama adalah keduanya disandingkan bersama atau keduanya bersaing. Nah, yang mana yang menurut Anda akan terjadi? Iya begini, pertama variabelnya partai ya, siapa yang akan mengusung Pak Anies dan siapa yang akan mengusung Pak Ahok. Nah misalnya PDIP kalau kemudian mau mengusung Pak Ahok, kemudian Anies diusung kembali oleh PKS atau oleh Nasdem atau oleh PKB, itu kan akan ada hal memungkinkan mereka untuk bergabung, berkoalisi. Atau kalau kemudian mereka nggak dapat partai, ya nggak mudah juga, karena memang partai itu juga mengkalkulasi, menghitung ulang, mencermati juga kans, peluang, dan misalnya soal peluang-peluang ini harus dibaca secara komprehensif dan
dan banyak problem, complicated juga gitu, nggak mudah. Yang kedua adalah tentu racikan elektabilitas mereka. Yang ketiga adalah koalisi partai, karena di DKI ini kan misalnya PKS itu ada angkanya 17, misalnya ada yang 14, Gerindra, PDIP ada 15, itu kan memang mereka kan kekurangan ya, misalnya kalau PKS 18 ada kursi 22, berarti kan masih kurang 4 kursi gitu, jadi mereka nggak bisa ngusung sendiri juga. Nah, mungkinkah akan terjadi koalisi antara Gerindra dan PDIP itu juga complicated dan tidak mudah, dan bisa iya bisa tidak gitu. Itu berarti juga dengan Gerindra. Masih cair begitu ya komposisi yang nantinya ke depan akan terjadi begitu? Sangat cair dan semua masih terbuka lebar, apakah nanti akan ada pemain lama akan tarung lagi atau ada pemain baru atau pemain lama dengan kedikdayaan. Yang kedua begini, memang kalau Anies maju, maka kemungkinan kedikdayaan beliau ini kan masih kuat ya, baik approval rating maupun elektabilitasnya. Ada kemungkinan partai-partai seperti Gerindra atau PDIP itu ingin menyodorkan wakil misalnya, karena nggak menyiapkan atau sedang menyiapkan lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Kan itu harus disiapkan juga karena 3 partai ini sangat menentukan di Gerindra. Pola koalisi, kemungkinan siapa yang akan diusung itu tergantung kepada PKS, PDIP, dan Gerindra. Oleh karena itu, kalau kita cermati, kita lihat partai ini yang akan menggodok nama-nama itu, yang akan disajikan kepada masyarakat untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi sehebat apapun elektabilitas, sepopulis apapun, kemudian kalau dia tidak mendapatkan rekom atau kursi dari partai politik, itu juga akan menjadi utopis, sesuatu yang hanya dibicarakan, santer diperguncingkan di awal, tiba-tiba hilang gitu. Jadi percuma ya kalau seandainya hanya tenar atau elektabilitasnya tapi tidak disertai dengan dukungan partai politik. Seperti yang tadi Anda sampaikan nih Mas Wangi, sangat cair begitu. Kalau kita berbicara soal politik yang dinamis, sangat cair, ada nggak sih kemungkinan kalau keduanya ini berkoalisi? Iya Bang Yasir ya, semuanya sangat memungkinkan, apalagi kan bloknya, irisan pemilihnya beda. Nasionalis dengan religius misalnya ya, atau juga partai pengusungnya akan bersatu. Apakah mungkinkah PKS dengan PDIP akan berkoalisi bersatu gitu ya, antara blok ideologis yang spektrum politiknya berjarak antara kanan dengan kiri selama ini gitu. Jadi untuk bisa cair itu kan nggak mudah juga, walaupun di beberapa koalisi, di beberapa pilkada PKS sama PDIP itu bisa satu kolam, bisa bersama. Bahkan banyak berapa role model mereka sukses untuk berkoalisi. Nah, cuma untuk etalase atau spektrum politik atau miniaturnya Jakarta ini, kan peluangnya baik Pak Anies maupun Ahok ya, itu tetap akan ada peluang. Nah, cuma tidak semudah itu kita melihatnya. Misalnya ada juga pertimbangan politik identitas yang menguat, yang tidak mau terulang lagi ya, dan effortnya besar, pengorbanannya untuk negara. Itu juga ada muncul dari partai politik dipertimbangkan. Tapi ada juga partai politik, nama-nama ini nggak usah lagi lah, kita ingin nama-nama baru misalnya diusungkan oleh masing-masing partai ini supaya akan lebih refresh, lebih segar, regenerasi ke depan gitu. Baik. Atau jangan-jangan misalnya Pak Ahok nggak mau lagi ikut, itu juga belum tentu bisa mau atau enggak, kan itu juga menarik. Pak Anies juga misalnya mazhab pertama, memang orang mengatakan Pak Anies nggak mungkin akan menurunkan levelnya dari tokoh nasional menjadi tokoh daerah, bertarung lagi itu melelahkan, effortnya juga besar. Atau sebaliknya, Pak Anies juga mau kembali memutuskan untuk menjadi calon gubernur kembali karena tidak mau panggungnya hilang, tidak mau mobilnya redup, lampunya redup, tetap ada mainan, tetap punya panggung, dan mereka ingin menjadi gubernur karena gubernur Jakarta walaupun DKJ ya, tetapi tetap istimewa, tetap seksi. Tetap istimewa ya, dan sangat dinamis ya, kita lihat nih masih sangat cair begitu. Lobby-lobby politik tentunya masih terus dilakukan di belakang layar, di tengah terus memantau siapa saja elektabilitasnya yang mencuat di DKI Jakarta ini. Kita nantikan bersama ya seperti apa nanti nama-nama yang akan muncul di bursa Cagup Jakarta ini. Terima kasih Mas Pangi Syarwi Caniago telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Pangi. Salam sehat Mas Yasir. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi. Pelatih Timnas U23 Sintayong mengaku kurangnya waktu untuk istirahat serta adaptasi cuaca menjadi tantangan Garuda Muda jelang lawan Guinea. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 6 Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ruang Kusuma Atmaja Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Ke-6 orang yang dilantik tersebut yakni Ahmad Hanifah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Yogyakarta, Madudin Jamal sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Bali, Endang Ali Maksum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, Muh Abduh Sulaiman sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Jakarta, Khairil R. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar, dan Sarudin sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Ambon. Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru dilantik agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan jabatannya. M. Syarifuddin juga berpesan agar para pejabat yang dilantik terus mengasah kemampuan di bidang teknologi karena sejak 1 Mei 2024 seluruh pengajuan kasasi dan peninjauan kembali diajukan secara elektronik. Sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan IT kita, aplikasi-aplikasi kita yang harus diikuti. Kita sudah memberlakukan mulai 1 Mei upaya hukum kasasi dan PK secara IT. Itu menuntut kita semua untuk mengerti dan paham akan IT, agar masyarakat pencari keadilan jangan dirugikan. Selain pelantikan, dalam acara ini juga dilakukan upacara serah terima jabatan antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Kota Ambon.
Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, serta para undangan. Pelatih Timnas U23 Sintayong buka suara terkait dengan kendala anak asuhnya jelang laga playoff Olimpiade 2024 di Paris melawan China. Kurangnya waktu untuk istirahat serta adaptasi cuaca menjadi tantangan Garuda Muda, saudara. Anak asuh Sintayong juga telah mulai latihan sejak Senin waktu setempat. Kendala seperti waktu istirahat hingga adaptasi makanan menjadi hal yang disoroti pelatih Sintayong. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Kompas Malam, saudara, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama pamit, selamat malam, salam sehat. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Karigan. Serap inspirasi